Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya menyesuaikan dengan waktu di mana Anda terhubung dengan Ta'lim Mira di kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberkahi, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga senantiasa bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, agar mereka mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka itu, diberikan kekuatan dan kelembutan di dalam jiwa untuk bertobat dan menata hidup lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga kita senantiasa kembali dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Baiklah, kita akan mencoba melanjutkan apa yang telah kita uraikan di pertemuan yang lalu tentang penawar penyakit nifak, yang dengan izin Allah semua itu bisa mengentaskan berbagai hal yang mengontaminasi insan beriman atau yang mengaku beriman sehingga terjebak dalam situasi munafik, yang dengan itu diharapkan semoga seluruhnya kembali kepada keadaan yang baik, kemudian juga dapat meniti amal soleh dan berkumpul dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam bahasan ini tentu adalah cabang dari subtopik penyakit-penyakit iman yang jadi kewajiban bagi setiap insan beriman untuk menjaga diri, seperti halnya kita menjaga penyakit fisik, seperti halnya kita menjaga penyakit akal. Ini sesungguhnya tingkat logika kita mesti digunakan secara baik ya, karena ada kalanya orang lebih melihat kepada penjagaan tampilan luar, lebih menata tampilan luarnya menjadi baik, dia rela bahkan membeli sesuatu yang berkualitas tinggi, perawatan tubuh fisik yang mahal, baju-baju yang elok, yang indah, make up dan sebagainya, bahkan menjaga diri ya, saking khawatirnya terkena serangan fisik, membuat satu sistem prokes bagi dirinya yang sangat ketat dan seterusnya. Tentu itu sangat baik untuk menjaga diri secara fisikal dari hal-hal yang bisa melemahkan ya imun-imun fisikal. Namun demikian tidak kalah penting, level di atas itu adalah akal kan? Jadi fisik itu bagian terluar sebetulnya ya, tingkatan terendah dari tiga bagian yang pokok dalam anatomi manusia. Itu terluarnya adalah fisik. Jadi kalau seseorang begitu luar biasa fokus dan serius menjaga fisiknya, maka dia harus menaikkan 2 kali lipat untuk penjagaan akalnya. Karena kalau akalnya tumpul, nalarnya lemah, ya sehebat sebaik apapun fisiknya, itu juga berpotensi akan merendahkan keadaan dirinya, bahkan menyulitkannya. Betapa banyak orang yang akalnya sehat, cukup baik, bisa mengendalikan bahkan orang-orang yang fisiknya lebih kuat dibandingkan dengan dirinya. Karena itulah kemudian untuk memberikan nutrisi kepada akal supaya akalnya sehat ya, kita membentuk satu sistem pendidikan yang bisa mensupport nutrisi-nutrisi kepada akal sehingga memberikan pancaran-pancaran keilmuan yang kuat. Dan itu yang oleh Al-Quran diberikan isyarat dengan 3 nutrisi utama. Ada tafakkur, ada tadzakur, ada tadabbur, dan turunan-turunan yang lain dari 3 diksi utama ini. Nah, karena itu kemudian teman-teman sekalian, banyak orang bahkan membangun institusi pendidikan dari yang paling dasar, bahkan nanti ada yang TK, ya kan, yang taman bermain, kemudian masuk ke sekolah dasar elementary, ya, SD, kemudian juga ke SMP, SMA sampai ke atasnya tingkat perkuliahan dibentuk tingkat lagi. Untuk apa? Untuk membentuk nalar akal yang sempurna, yang kuat, yang baik, sehingga dengan itu dia berpeluang untuk mengoptimalkan ya nalar pikirannya, membangun dan menyelaraskan dengan fungsi fisik sehingga dapat berkehidupan dengan baik. Ya, di orang-orang yang selesai belajar itu kan diberikan satu pertanda, dia dibolehkan dia untuk menggunakan ilmunya dipraktekkan dalam kehidupan. Dibolehkan itu dalam bahasa Arab disebut dengan ijazah namanya. Ya, karena itu murid-murid yang belajar kepada guru itu dikasih ijazah dengan kata-kata gurunya, ajaztuka, dan aku perkenankan, aku bolehkan kau untuk mengajarkan kembali atau mempraktekkan ilmu yang telah kau serap itu. Makanya orang-orang yang sekarang belajar di institusi pendidikan pun di kampus, bahkan turunan ke bawahnya, ya SMA, SMP dan sebagainya, kan kalau lulus itu aja ijazahnya kan. Ijazah itu dari bahasa Arab, artinya kebolehan, ya sudah qualified sekarang, sudah dites, sudah bagus ilmunya, silahkan dipraktekkan, digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi
merawat akal itu 2 kali lebih penting dibandingkan dengan merawat fisik. Jadi kalau fisik pun pentingnya luar biasa, maka akal 2 kali di atas itu. Nah, ada yang di atas akal, dimensinya lebih tinggi lagi, yaitu jiwa, roh. Karena roh itu mensupport kepada akal dan juga kepada fisik sekaligus. Ya, jadi kalau kita merawat akal itu sampai sekolah, bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun supaya akalnya matang, menggerakkan fisik dengan baik, ilmunya tinggi, punya gelar ini dan itu, maka merawat roh itu 2 kali lipat daripada itu. Ilmu roh itu lebih penting. Ilmu kebutuhan roh lebih penting dibandingkan dengan ilmu kebutuhan akal atau bahkan fisik. Nah, sekarang kadang-kadang tidak proporsional. Ya, manusia kekinian tidak proporsional dalam menempatkan pengetahuan-pengetahuan bahkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh 3 bagian ini. Ya, saya ingin tunjukkan kepada Anda bagaimana orang untuk mematangkan akal itu sekolah sampai tingginya luar biasa. Belasan puluhan tahun ditempuh untuk mendapatkan kematangan akal dan kenyamanan fisik. Tapi di saat yang bersamaan, kebutuhan roh yang menggerakkan seluruh dirinya, seluruh tubuhnya, menentukan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, bahkan tidak jarang ada orang melukai fisik karena rohnya kena penyakit. Ya kan? Karena persoalan ria, sum'ah, iri hati, dengki, dendam, bukankah itu melahirkan pertumpahan fisik? Ya, bahkan kehancuran kepada akal. Orang yang rohnya tidak sehat, akalnya kan juga tersupport dengan penyakit. Karena itu, alih-alih ilmunya digunakan pada yang positif, dia rancang kepada hal-hal yang menghancurkan, destruktif sifatnya. Ini yang berbahaya, ya kan? Maka dari itu sebetulnya keilmuan yang mensupport, nutrisi yang mensupport kepada roh, itu perhatiannya 2 kali dibandingkan dengan akal. Ya, kalau kita ke fisik sangat penting, akal 2 kali daripada fisik, roh itu 2 kali daripada akal. Jadi seharusnya 6 kali lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan fisik. Penjagaan, perawatan, prokes kepada roh, dan sebagainya. Sholat yang kita bawa sampai ke akhirat, betapa banyak ya orang-orang didapati saat ini untuk paham saja, bahkan tidak mampu sampai ke sana. Dari sekian ribu kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Ya, Anda bisa bayangkan, sedangkan itu nutrisinya roh. Ya, adapun hal-hal terkait dengan fisik, wah itu bisa stadium general dulu, pelatihan dulu, training dulu, macam-macam sampai sempurna. Ya, bisa dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan fisik, yang keluar pun jadi kotoran juga. Ini kebutuhan akhirat sampai pulang, ya, ilmu fikih tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, yang sesungguhnya membawa dan mengantarkan pada kehidupan abadi, ya itu yang kurang rasanya untuk dipelajari dan dimantapkan dalam kehidupan. Nah, kita hanya mengambil percikan kecil dari hal yang penting ini untuk merawat suasana hati dulu, menjaga dari penyakit. Nanti kalau sudah sehat, supportnya kepada syariat, kepada fikih. Nanti saat masuk fikih, kita akan bahas bagaimana nutrisi itu diberikan dengan baik. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah sampaikan tentang bagaimana merawat, menjaga penyakit-penyakit yang bisa mengontaminasi kepada iman, ya, yang ada dalam hati, dalam roh. Karena iman itu adalah titik spiritnya, nuatnya, ya, yang ada dalam jiwa takwa itu puncaknya harus dijaga, dirawat dengan baik. Sebab kalau imannya bagus, imunnya kuat dan amannya muncul. Ya, ini kesatuan, satu kesatuan. Jadi orang iman itu cirinya merasakan keamanan. Aman itu ketentraman, kedamaian dalam jiwa, aman dari kegelisahan dunia, dan aman dari ancaman akhirat. Ya, jadi faulaika lahumul amnu, dan mereka mendapatkan keamanan, ketentraman. Jadi kalau orang imannya bagus, maka imunnya kuat dan dia merasakan keamanan dalam jiwa dan perilaku kehidupannya. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang penyakit yang sangat penting untuk kita kaji, dan ini sumber penyakit awalnya, yaitu nifak gitu ya. Dan sudah kita turunkan sampai ke formulasi obat penawarnya, tinggal kita bahas detailnya di pertemuan kali ini. Jadi kalau saya membuat sebuah alur pembahasannya, ya, tentang bahaya nifak itu, penyakit pertama itu kan kita beri judul, ya, penyakit iman. Boleh juga kita tuliskan karena adanya dalam jiwa, dalam kolbu, ya, kita sering sebut hati, tapi bukan hati organ fisikal ya yang dimaksudkan, bukan hati organ fisikal secara biologis yang dimaksudkan, tidak. Yang dimaksudkan kolbu di sini yaitu pusat spiritual, ya, organ spiritual dalam diri kita. Ya, penyakit hati atau iman yang pertama yaitu nifak, ya. Alur pembahasannya begini, ya, Sondron. Saya berikan alurnya dulu ya, supaya kita mudah untuk mencernanya. Ini berkali-kali saya turunkan, tapi belum saya lengkapi sampai yang terakhir. Jadi saya akan berikan cepat. Di sini Sondron, Sodoron, kemudian di sini ada kalbu,
Ya. Di kolobon nanti saya padukan dengan dalilnya untuk memudahkan pemahaman kita. Di sini ada nafsun, nafas, kan? Di nafas ada, nah ini kita turunkan. Di sini takwa. Di sini kemudian ada iman. Ini ada 6 simpul. Ke sini ada fujur. Kita berikan garis seperti ini. Ya. Dan ini bisa bocor begini. Ya. Harusnya seperti ini supportnya. Baik ya. Nah, dari sini nanti masuk ke akal. Ya. Dari sini masuk ke fisik. Bagian terluarnya, eksekusinya. Di sini menjadi perbuatan, amal. Ya, ini masih standar nih. Ini kalau yang saya kurungi, ini masih netral. Bisa saleh, baik. Kemudian bisa salah, buruk atau su. Ya. Ini alurnya ya. Jadi yang normal itu, ini. Yang normal dari sini nih. Ya, dan support kepada yang normal itu nanti ada malaikat. Ya. Ini bisa Anda temukan detail dan dalil keseluruhannya, teman-teman sekalian, pada video-video sebelumnya. Ini kita sudah edisi ke-58. Ini sudah kurang lebih 58 video. Rata-rata 2 jam kita gali. Ya. Dan ini saya terangkan detail. Sebelum masuk ke sini, ini sudah kita terangkan dulu di simpul yang kedua. Jadi kalau Anda lihat bagan seperti ini, Anda kembalikan ke simpulnya. Ya, jadi kalau saya tuliskannya, berarti ini simpul yang kedua, kan? Seterusnya. Nah, ini normalnya begini. Ini support ke sini, kan mensupport jiwa takwa, karena malaikat juga diciptakan dari materinya takwa, surah 66 ayat yang ke-6. Kemudian dia support ke sini. Nah, ini yang normalnya. Dari nafas ke kalbu, dari kalbu ke sodron, dari sodron ke sini, ke akal diikat di sini. Kemudian diinstruksikan, sifatnya instruktif ini. Ya. Kalau dari sini ke sini data, ya. Diikat jadi informasi. Nah, tembuskan ke sini, nanti baliknya jadi pengetahuan, ke sini instruksi. Ya. Jadi diketahui dari sini, karena itu nanti ada ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, ya kan? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, Quran surah ke-17 ayat 36. Jangan kamu bersikap, bertindak mengikuti sesuatu yang tidak punya dasar ilmu. Ilmu kan masuknya dari data dulu. Kalau dari sini dari fisik, dari telinga, pendengaran, dari penglihatan mata, masuk kan jadi data. Diikat oleh akal jadi informasi, ditembuskan jadi pengetahuan. Jadi kalau sudah lewat fase ini jadi informasi. Ya, info ke sini, balik jadi pengetahuan yang sifatnya instruktif. Ya, jadi diinstruksikan kemudian untuk merespon. Mata merespon, telinga merespon, lisan bicara. Ini kan sepersekian detik. Ya kan? Saya melihat tulisan ini alurnya dari pikiran sepersekian detik kan. Itu kuasa Allah, Masya Allah, Tabarakallah, itu kan, yang telah mencipta kita dengan sangat sempurna untuk mewujudkan misi yang istimewa. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Ini yang normal. Ya, sedangkan yang jadi persoalan adalah yang kena penyakit. Ini di sini ada was-was dari peran setan, ya kan? Dia memberikan was-was ke sini, injeknya ke sini, ya, berupa was-was. Ya, di surah An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi informasi yang masuk dari sini, ini kan ditembuskan ke sodrun dulu nih, masuk sini kan sodrun nih luarnya. Jamannya sudur, bagian terluarnya. Nah, ini dikontaminasi dari sini oleh setan. Ya, sehingga ketika masuk ke kolbun jadi bermasalah. Jadi penyakit, ya kan? Jadi penyakit nih. Jadi kalau biasanya organnya biasa digunakan pada yang baik-baik, ini ada filter. Tapi kalau enggak jadi persoalan di sini. Ya, nanti kita turunkan filternya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, sodrun ke sini. Di bagian ini, maka dia bawa penyakit sampai ke kolbun. Tembus ke sini kan? Fi qulubihim marad. Ya, fi qulubihim marad. Ini yang Quran surah kedua ayat 10. Tembus ya ke nafas, mengontaminasi ke sini. Ya, di hadis Muslim dikonfirmasi melalui sabda Nabi disebut dengan naktah sauda. Ya, naktah sauda, titik-titik hitam. Nah, karena maksiat, karena dunia dan sebagainya. Kadang-kadang nggak langsung maksiat, kadang-kadang ya dunia dulu. Tawarkan netral dulu sifatnya, naik, merasa nyaman dengan uang banyak, merasa nyaman dengan proyek bagus dan sebagainya. Ini nanti muncul jebakan. Ya, mengarah kepada korupsi, sogok menyogok, macam-macam. Puncaknya maksiat nanti. Ya,
Pertama maksiat mata dulu, dilihat, dibuat normal seperti biasa, kelihatan banyak, nafsunya kan aktif. Ya, begitu aktif nafsunya kan, nafsu itu menyenangi sesuatu secara kuat. Jadi kalau sudah merasa nyaman, ya, terus dia ingin mencoba lagi terus lagi. Nah, cuman kalau nyamannya dari was-was, ini penyakit. Naqtah sauda di sini. Biasanya kalau sudah dunia berlebihan atau maksiat berlebihan, ini tertutup, ya bawaannya nanti malas untuk ibadah. Kan lawan dunia itu akhirat. Otomatis lawan dunia itu akhirat. Jadi kalau dunianya berlebihan, akhiratnya lemah, ya kan? Kalau akhiratnya kuat, dunia itu ya nggak terlalu penting. Jadi ikut aja nanti sebutuhnya aja. Tapi kalau ini dunianya terlampau kuat, akhirat melemah. Akhirnya orang yang terlalu sibuk dunia, otomatis akhiratnya pasti melemah. Kebutuhan akhirat kan bekal-bekalnya ibadah. Ya, makanya jangan heran kalau untuk sholat itu ya tidak punya kemampuan yang cukup kuat untuk berjamaah, ya kan? Untuk menunaikan tepat waktu, apalagi harapan untuk mengerjakan yang sunnah atau tambahan-tambahan ibadah lain dan sebagainya. Ini melemah nih. Kalau ini melemah, lama-lama jadi tertutup. Bahkan ada nanti yang imannya tinggal di lisan, seperti yang kita sampaikan itu. Quran surah ke-49 ayat ke-14, ya kan? Jadi imannya tinggal di lisan, nggak tembus lagi ke sini. Karena nggak tembus, maka ini pun tidak punya ruang, maka dia membuat jalan sendiri ke sini. Karena ini was-was yang masuk dari setan tuh, ini jadi penyakit, balik ke sini, ya ini nggak bisa tembuskan karena nggak ada instruksi, akhirnya ke sini, ke fujur. Nah, fujur membuat sebuah ruang yang disebut dengan nifak nanti, ya nifak. Ini penyakit yang kemudian kelak disebut dengan nifak, melahirkan orang munafik. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita juga telah pelajari bahwa kalau ini keluar, maka ini nanti akan masuk ke sini, maka nafsnya yang tadinya harusnya normal di sini, dia mulai memerintahkan kepada jalur yang salah, karena ini kan kutub negatif. Ya, seperti saya terangkan kemarin, ini yang positif. Ketika keluar ini negatif semua. Ini yang memerintahkan, terus memerintahkan, karena supportnya dari sini. Memerintahkan sesuatu dengan kuat, terus-menerus, sebut dengan ammarah. Ya, sifat dari nafas. Memerintahkan yang buruk, yang salah, karena negatif. Keluar dari sini, terus ke sini. Nah, lahirnya ke sini ke bawah, su. Jadinya su. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-12 ayat 53. Ya. Quran surah ke-12 ayat 53. Sudah? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarah. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Itu ya. Jadi kalau ininya bocor, ini enggak ada ruangnya, resapannya nggak ada, tertutup, maka balik ke sini, yang keluar ini. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa, ini la'ammaratum bisu, sampai sana. Illa ma rahima rabbi. Nah, maka kalau sudah keluar penyakit nifak ini, maka memunculkan ekspresi-ekspresi yang kemarin kita turunkan. Ini, ya, kalau sudah kena nifak, su-nya bersumber dari nifak. Nah, keluarlah kemudian ekspresi-ekspresi yang sangat mengherankan. Sebutkan di Quran surah ke-4 An-Nisa dari ayat 140 sampai ancamannya ayat 145. Ya kan? Nah, dari mulai menyoal agamanya sendiri, ya kan? Puncaknya kan itu, mengingkari ketentuan dalam agamanya sendiri. Dia mengatakan muslim, bahkan mengatakan saya sama-sama beriman, tapi saat yang bersamaan dia mengingkari ayat-ayat dalam Al-Quran. Dia juga berusaha manipulasi ayat-ayat, memotong, menampilkan sesuai nafsunya, mengolok-ngolok, istihza, itu kan yang ayat 140. Ya, kemudian tanda-tanda dari keseharian saat ibadahnya, ini kan iman supportnya ibadah nanti, cara penguatannya. Maka di ayat 142 kelihatan yang terkontaminasi dengan nifak ini, yang disebut dengan munafik. Munafik. Nah, itu kan? Nanti ibadahnya mulai melemah. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah fa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ya kan? Salatnya sudah mulai malas-malasan, zikirnya sedikit, wala yadhkurunallaha illa qalila. Yang sedikit pun tujuannya untuk mensupport ininya, su-nya. Ya, jadi hanya untuk dunianya, maksiatnya dan sebagainya. Dan bahkan yang paling menarik di penghujung ayat 140 di Quran surah 4, itu malah sekutunya dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, makanya Allah katakan di situ, Allah firmankan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang kena nifak, kemudian jadi munafik, dia mengatakan saya beriman juga kok, saya muslim juga kok, tapi dia lebih membela kepada orang-orang yang tidak beriman, bersekutu dengan mereka,
Ya kan? Sementara menjelek-jelekan agama sendiri, apa yang kemudian dia klaim sebagai dia beriman, dia berislam dan sebagainya. Nanti isyaratnya banyak tentang itu. Turunan dari sini tuh pecahannya banyak sekali detailnya. Ya, nanti ada di Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 14, kan? Kemudian dikuatkan lagi di Quran surah kedua ayat 76, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, jadi kita cuma ngolok-ngolok aja kok sama mereka. Jadi datang tuh, bisa datang ke tempat kumpulan yang belum beriman atau ke tempat agama mereka dan sebagainya, tapi hanya untuk ngolok-ngolok orang beriman. Menjelek-jelekkan agamanya sendiri. Nah, ini kena penyakit ini ciri kena penyakit. Itu Al-Qur'an ya yang menyampaikan. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, ini sedang kena penyakit yang harus kita bantu untuk sembuh. Ya, harus dikarantina itu. Makanya di ayat 140 itu dikarantina. Fala taq'udu ma'hum, itu karantina tuh, itu penyakit menular. Jadi kalau difasilitasi, didengar, ya dibikin seminar, stadium general, webinar, bikin Zoom hanya untuk mendengar seperti itu menular, penyakit menular. Jelas sekali ayatnya mengatakan innakum idzam mithluhum. Kalau kamu simak, kamu ikutin, lama-lama seperti itu nanti jalannya, kena penyakit juga. Jadi ini menunjukkan bahwa nifak itu menular. Awas. Ini menular. Ya. Ini Masya Allah kalau kita keluarkan ayatnya sebenarnya ini ketemu semua tuh, dan itu nyata pasti akan ditemukan. Ya, innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin, karena mereka berkongsinya, bersekutunya dengan orang-orang yang memang tidak beriman atau belum beriman dalam kehidupan dunia itu, ya, dan punya rasa kepada insan beriman. Atau yang paling menarik, kafirun itu kan itu sifatnya masih netral itu. Ya, secara umumnya. Netral itu dalam pengertian dia belum beriman, tapi juga tidak menyakiti. Kalau menyakiti nanti kufar. Ya, kufar. Tapi walaupun tidak menyakiti, sifat kafirun itu senang kali kadang-kadang suka ngajak. Menyerang tidak, menzalimi tidak, tapi ngajak-ngajak iya, ada unsur itunya. Makanya di surah Al-Kafirun itu kan turun karena sifat-sifat yang suka ngajak. Menyakiti tidak, tapi ngajak-ngajak. Ya, supaya keluar dari keyakinan-keyakinan itu dengan macam-macam caranya. Ya Muhammad SAW, kita tidak usah berselisih, nggak usah perang, kan? Ya sudah, kita kolaborasi saja. Malam ini kami nyembah Tuhan engkau nyembah Tuhan kami besok-besok, gitu, seperti itu. Jadi sifatnya bisa ngajak-ngajak walaupun tidak langsung menyerang dan sebagainya. Makanya kita diminta oleh Allah berlindung ya dari hal semacam itu, karena kadang-kadang ya boleh jadi nggak secara fisikal, tapi dengan harta, dengan kedudukan, dengan kata-kata manis, rayuan dan sebagainya, itu bagi orang yang lemah bisa meluluhkan. Karena itu di ujung surah Al-Baqarah ya surah kedua ayat 286 kita memohon perlindungan dari sifat seperti itu, fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, tapi kalau sudah ekstrim sifatnya, menyerang baik dengan lisan, dengan fisik dan sebagainya, itu berubah jadi kufar nanti, kufar. Jadi ingat ya, yang pernah saya terangkan dulu, ada kafar, jamaknya kafaru, itu menunjuk pada perbuatan yang menyimpang kontra iman. Ya, jadi dia mengaku muslim boleh jadi, atau bahkan tidak beriman sama sekali juga, ya dia tidak sholat. Ya, ada yang mengaku muslim tapi nggak mau sholat, itu perbuatannya disebut kafar, diserupakan dengan orang yang belum beriman karena nggak ada iman sama sekali. Ya, atau misalnya seharusnya sudah wajib zakat, dia nggak berzakat padahal dia mengaku muslim. Karena itu ketika Allah menyindir harta yang dia dapatkan, sudah wajib untuk disyukuri, dia nggak syukuri, disebut kafar ya perbuatannya. Di Quran surah ke-7 itu ayat ke-14, Quran surah kembali surah 14 suka ketukar. Surah 14 ayat 7. Quran surah Ibrahim, kalau 7 Al-A'raf. Surah ke-14 Ibrahim ayat ke-7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. In kafar, menggunakan kafar di situ. Dan jika engkau ya tidak menunaikannya, berpaling, menutup diri, tidak mengerjakan itu, dan dia masih mengaku ya Islam dan seterusnya tapi tidak mengerjakan, inna adzabi lasyadid, maka diancam dengan hukuman. Ya, nah ini gambarannya. Kalau sudah menyakiti, menzalimi, tindakan ekstrim, kufar namanya. Maka di situ nanti ada tindakan tegas, terukur, proporsional. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Gitu ya. Nah, itu jadi proporsional sekali, pilihan diksinya itu sangat luar biasa. Nah, kembali ke sini di ayat 140 itu menggunakan innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin. Jadi memang karakteristiknya teman-teman sekalian, ini sangat berbahaya. Jadi bisa akrab dengan yang belum beriman, tapi menariknya ketika menggunakan kata kafirin, di situ sebetulnya orang-orang yang belum beriman yang ada di situ boleh jadi ya pandangannya tuh tidak mungkin negatif juga kepada Islam. Karena belum kenal Islam juga kan, tidak menyakiti.
Cuman merasa yakin dengan apa yang dianut, kadang pengen ngajak. Cuman celakanya datang orang-orang seperti ini. Ya, mungkin ke tempat mereka, gabung dengan komunitasnya, malah menjelek-jelekan orang Islam sendiri. Ya, atau membuat versi cabang agama sendiri gitu kan. Ya, versi cabang pemahamannya. Harusnya begini, begitu, tuh kreasinya aja. Aja ngutak-ngatik ayat Quran dan sebagainya, ini bahaya. Ya, yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kadang dia ingkari, kadang dia kemas, kadang dia manipulasi, dan puncaknya mengolok-olok pada yang komitmen pada kebaikan dalam agamanya. Ini yang bahaya ini. Dan ini menular. Innakum idzam mithluhum. Kalau disimak, difasilitasi bisa menular. Ya. Nah ini gambaran-gambaran ayatnya. Wa idza khalau ila syayatinihim. Nah, ini menunjukkan bahwa dia terkontaminasi oleh waswas setan. Wa idza khalau ila syayatinihim, mengikuti bisikan-bisikan gini. Ya. Nah, kumpul lagi nanti dengan teman-teman yang serupa, ayat 76-nya. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din. Ya, ini gambarannya ini. Ah, jadi ini kalau sudah terinfeksi ini berbahaya, ya kan? Tapi saat yang bersamaan itulah sifat adilnya Allah, rahimnya Allah, rahmatnya Allah mendorong ini semua pun masih punya kesempatan yang sama untuk bisa sembuh, untuk bisa baik, bergabung dengan orang-orang yang sehat, yang baik yang lainnya, yang dengan itu berkesempatan mendapatkan rahmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada puncak ini pun kan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jalan untuk kembali, ya kan? Untuk balik sampai ke tingkat paling akhir, sampai nyawanya di kerongkongan, sudah selesai semuanya, maka setelah itu maka hisab akan berjalan dengan sempurna. Nah, ini gambaran tentang ini teman-teman sekalian, itu miniasinya saya terangkan kemarin sudah ada, bahkan ke contohnya. Ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berkehidupan di Yathrib yang kemarin telah saya tuntaskan. Ya, saya sempat menyebutkan kemarin yang Quran surah ke-9 At-Taubah itu yang ayat 101, saya berikan gambarannya. Ya. Wa mimman haulahu minal a'rabi munafiqun. Dan orang-orang yang tinggal di sekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saat berada di Yathrib di Al-Madinah Al-Munawwarah, ada kalangan munafiknya. Ya. Wa min ahlil Madinati maradu 'alan nifaq, bahkan ada yang munafik akut. Maradu 'alan nifaq itu munafik akut. Ya, marad itu sejati yang kemarin saya sampaikan itu. Yang kata Nabi SAW punya 4 ciri. Yang terakhirnya, wa idha khasama, ya kan, fajara. Kalau sudah merasakan berbeda, ingin berselisih, ya sudah makar di belakangnya. Keluar semua hal-hal yang ada di fujurnya itu. Ya kan? Nah ini, wa mimman haulahu minal a'rabi munafiqun. Saya nggak bicara kondisi kini ya, yang saya contohkan tuh masa Nabi. Kalau ada yang sekarang seperti itu, nah itu ketinggalan sebetulnya. Sudah ada yang dulu seperti itu. Dan kita sudah diberi contoh cara mengatasinya. Karena itu, kita bisa mengambil pelajaran dari masa-masa orang dulu, bagaimana Nabi memberikan terapi kepada mereka berdasarkan petunjuk wahyu. Cuma nanti pilihan kembali kepada orang-orangnya. Yang mau sembuh, ada. Yang bertahan dengan sifat nifak sampai wafat juga ada contohnya. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, dan seterusnya. Nah, maka ini pelajaran penting bagi kita untuk mengambil hikmah dari masa-masa lalu itu, untuk dibawa dan mengatasi persoalan kekinian yang mungkin kita hadapi. Boleh jadi kalau ini digambarkan contohnya ada, diperingatkan kita, artinya apa? Peristiwa itu dimungkinkan terjadi di masa depan. Kan saya pernah menyampaikan salah satu rumus dalam tafsir. Jika tidak disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadian tepatnya, ini menunjukkan bahwa peristiwa dimaksud akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda, ya kan? Suasana yang berbeda, tapi substansinya serupa. Sama-sama begitu. Ya, kalau Anda mau cek misalnya dalam kehidupan sekarang, pernah nggak Anda dapati orang-orang yang ya senang kalau kumpul dengan orang-orang yang belum beriman, boleh jadi mereka juga ngerti apa-apa, tapi di situ menjelek-jelekan orang Islam sendiri atau agamanya, senang ngolok-ngolok, bikin konten sesuatu yang mengolok-olok Islam dan sebagainya. Tadi 3 ciri tadi akan ketemu, baik kafar, kafirin, kafirun. Nah, sekarang bagaimana kemudian memberikan terapi untuk menyembuhkan dan mendorong kepada kebaikan-kebaikan sehingga jadi baik semua. Itulah indahnya Islam. Pada titik seperti ini pun masih diberi kesempatan untuk baik. Ya, masih diajak untuk baik dan seterusnya. Dan proporsional sifatnya. Tergantung kadar-kadar yang ada. Ya, tindakan-tindakan yang keluar. Sifatnya sangat proporsional. Apakah ada tindakan hukum, atau tindakan sosial, ke akhlak, ke adab, dan sebagainya. Maka ini proporsional. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Nah, ini terdapat was-was pada mulanya kan penyakit ini. Siapa yang mewaswaskan? Setan. Tuh, saking kagetnya, spidol jatuh, suaranya kencang. Boom, gitu kan. Memang setan itu berbahaya gitu. Nah, jadi ini memberikan was-was dengan sifat yang kontra dengan rahmat. Ya. Di sini ada rahmat yang kemarin saya terangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala secara sempurna mencakup semua rahmatnya dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Ya.
Rahman, keluasan rahmat Allah yang diberikan pada seluruh hamba saat berkehidupan di bumi, yang dengan itu dimungkinkan mendapat keberkahan hidup, kembali kepada hidayah, dan dengan itu mendapatkan rahmat di akhirat berupa surga. Nah, pemberian rahmat secara terbatas ini, dan sifatnya juga sangat luas tanpa batas, terbatas pada insan beriman saja, yang menjemput sifat rahmat di Rahman, ya, dia dengan imannya, dengan amal solehnya mendapatkan rahmat, kasih dari Allah, pemberian surga tanpa batas kenikmatannya disebut dengan rahim. Dari sini rahmat, ya kan? Nah, ketika mendapatkan rahim karena berimannya dan amal salehnya, maka dimungkinkan mendapatkan keberkahan Allah di dunia dan rahmat di akhirat berupa jannah, surga. Sedangkan misi setan itu tidak menginginkan itu semua terjadi, bahkan dia terusir dari rahmat Allah. Ya, rahmat yang sifatnya sangat eksklusif, terbatas, berpotensi ke surga. Jadi terusir dari rahimnya Allah. Ya, karena perbuatannya sendiri, dia mengeluarkan diri dari rahmat Allah sehingga tidak mendapatkan rahimnya Allah. Lawan dari rahim itu rajim, bima'nal marjum, terlempar dan yang melemparkan diri sendiri. Ini. Karena itulah kita memohon kepada Allah, gitu kan? Dengan sifat rahimnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya segala yang kita kerjakan tidak diikuti, diprovokasi atau diinfiltrasi oleh ini, minasyaitonir rajim. Bahkan kita meminta langsung perlindungan kepada Allah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa hubungan dengan ini, penyakit nifak ini? Ketika dia memberikan was-was ke sini, teman-teman sekalian, ya, dan ini mengeluarkan satu gambaran keburukan dari sini, akan kembali ke surah Yusuf, surah 12 ayat 53. Ya, Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi," ini innan nafsa la'ammaratum bisu, dari sini, illa ma rahima rabbi, ini illa ma rahima rabbi, rahima rabbi, rahima itu verb, kata dasar, ya, bentuk past tense, fi'il maldi, kata dasar. Jadi kalau past tense itu fi'il maldi sekaligus kata dasar, kata kerja dasar dalam bahasa Arab. Ini kata dasar, turunan dari sini. Ya, rahima yarhamu rahman, rahman wa rahmatan. Ya, fahuwa rahimun, mubalaghahnya rahman dan rahim. Jadi rahman, rahim, rahmat, kata dasarnya rahimah. Ya. Ini setan itu begitu mudah nanti memberikan satu, ya, provokasi, menanamkan penyakit-penyakit, menginjek ini penyakit ke dalam jiwa sampai ke sini. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dilindungi oleh Allah dengan rahmatnya ini. Ya, ketika dirahmati oleh Allah, maka sifat rajim setan nggak bisa melemparkan ini ke sini. Ya, maka kita penting mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatnya ditemukan di mana? Untuk mendapatkan penawar dari sini. Ya. Karena ini menginjeknya dari sini langsung, dari sudur. Masih ingat kan ya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka kita pun meminta dulu perlindungan kepada Allah supaya ini ada filter di sini. Ini kan sudur nih, kotak besarnya. Ya. Dari akal tembus ke sini, ini kan infeksinya ke sini, menginjekkan penyakit ke sini dari was-was setan. Saya turunkan yang ini, saya pindahkan ke sini supaya mudah, ya kan? Memberikan was-was. Sini ke sudur. Ini sudur, nih, ya kan? Maka kita memohon kepada Allah supaya dibentengi dari sini. Ya, ada filternya, dirahmati sejak dari sini supaya kesininya bersih, baik. Maka Allah sampaikan misalnya di Quran surah ke-10 yang kemarin saya bacakan, surah Yunus ayat 57. Ya, paling kiri agak ke atas sedikit, masih di pertengahan. Ya ayyuhan nasu. Sudah, hai semua manusia. Jadi kesempatan untuk memperbaiki jiwa itu diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Ya, karena itu setiap hamba itu mendapatkan peluang menjadi baik, untuk mendapatkan hidayah. Sinyalnya diberikan. Cuman hambanya mau nggak, ya, mengejar area-area yang menguatkan sinyal itu. Gambarannya kan begitu. Di surah Al-Ankabut tuh, ayat yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau mau mereka mengejar sinyal-sinyal hidayah, kalau Anda mau telepon nggak ada sinyal kan Anda keluar dulu, cari kan? Cari sinyal. Nah, demikian, hidayah juga begitu. Kalau di tempat pekerjaan Anda ada yang belum mendekatkan diri kepada Allah, cari tempat lain yang bisa ke masjid, bisa sholat dengan nyaman, ketemu orang-orang soleh. Kalau bertetangganya nggak menjadikan Anda dekat dengan Allah, cari tempat lain yang lebih baik. Ya kan? Berusaha. Itu mencari sinyal, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kadang lewat pandangan, lewat pendengaran, ya. Ya, kadang-kadang lewat tayangan-tayangan, kok tiba-tiba muncul di beranda tentang tausiah,
kok senafas selaras dengan kebutuhan kita, kayaknya sama dengan masalah kita, itu kan hidayah namanya. Begitu Anda kejar, dapat sesuatu. Ya kan? Ya ayyuhan nasu, tanpa kecuali. Hei seluruh manusia tanpa kecuali. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Ya, sungguh telah datang keterangan, ya, nasihat-nasihat. Nah, Allah kasih nasihat mau'izah. Ya, nasihatnya kan lewat firman, karena mir rabbikum, ya, dari Rabbu, tentunya berupa firman. Ya, mau'izah langsung dari Allah. Anda itu dengar mau'izah hasanah dari ustadz aja merasa nyaman. Ustadz fulan, enak. Sekarang Allah langsung yang berikan. Ya. Sedangkan keterangan-keterangan firman-firman terkumpul di mana? Di Al-Quran. Maka harus kita lacak di Al-Quran. Wa syifa'ul lima fis sudur. Awas, hati-hati tuh. Wa syifa'ul lima fis sudur. Ya, ini dan ini bisa menjadi syifa, filter tuh, obat, penawar. Lima fis sudur, bagi apa yang di dalam sudur ini. Jadi setan, dia punya peran alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah nggak akan membiarkan. Ya, Allah langsung berikan filter kalau ada yang mau menggunakan. Ya ayyuhan nas, semua manusia tanpa kecuali, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian dengan nasihat-nasihat, arahan-arahan, pedoman-pedoman, bimbingan-bimbingan langsung dari Rabbmu. Kita ingin mencari di mana ya Allah? Ya di Al-Qur'an. Firman Allah kan terkumpul semua di Al-Qur'an. Temukan di situ. Ya kan? Wa syifa'ul lima fis sudur. Dan ini kalau Anda bisa gunakan dengan baik yang ada di sini, ini bisa menjadi filter pertama. Jadi bukan hanya mengobati yang di sini, mencegah sebelum datang ke sini. Bukankah Anda mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati? Ya kan? Ya, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, rahmat. Dan di dalam ini bukan hanya ada mau'izah berbentuk syifa. Jadi syifa, kemudian hudan sudah kita bahas, rahmat ini. Ini dia teman-teman sekalian. Jadi di sini ada rahmat, otomatis kalau rahmat kan lawannya ini. Jadi kalau kita benar-benar mendekat kepada Al-Quran dengan baik, mengeluarkan formulasinya untuk mengentaskan ini semua, satu kita punya filter di sini. Air kalau ada filternya kan nggak keruh. Ya kan? Iman juga begitu, kalau ada filternya nggak akan keruh. Kalau sudah masuk ke sini, jadi hudan, jadi petunjuk yang baik, masuknya ke sini. Kalau terkontaminasi di sini, dapat rahmat, diperbaiki di sini. Kan? Lil mu'minin, bagi orang yang punya iman. Kemarin sudah saya terangkan, al-mu'minin. Ya, lil mu'minin. Ya, jadi jar. Ya kan? Kemudian ini jamak dari kata mu'min. Mu'min itu pemilik iman. Ya, sedangkan iman adanya di sini. Nah, jadi jelas semua ayatnya. Nah, sekarang kita pengen cari kan, sampai kita temukan yang 4 kemarin, ya kan? Ketika kita pengen dapatkan ini semua, teman-teman sekalian, adanya di Quran. Maka dikuatkan dulu oleh Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan ini, maka diberikan ta'kid. Ya, ada di Quran, surah ke-17 itu, ayat 82. Kemarin kita kesini dulu kan? Wa nunazzilu minal Qur'an. Dari mana taunya mau'izah itu Quran? Itu nanti ditafsirkan di sana. Ya, tadi kan di ayat ini ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Ini kan mau'izah. Ya. Dari mana bisa tahu yang dimaksud mau'izah ini? Al-Qur'an. Ya, secara nalar logika sih kita pahami udah pasti Quran. Karena kan nasihat dari Allah, bimbingan, pedoman dari Allah. Ya, di mana lagi ditemukan selain dari firman-Nya di Al-Qur'an. Tapi supaya nggak ada kesan tebak-menebak, ya, hanya pendapat dan sebagainya, kita turunkan dalilnya. Maka di sini dikuatkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani, nah, ma huwa syifaa'un, ini, wa rahmatun lil mu'minin. Ini. Sama kan ujung ayatnya kan? Ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu yang kemarin kita bahas, ma huwa syifa', syifanya ketemu, ya kan? Wa rahmatun, rahmatnya ada. Lil mu'minin, sama. Terus hudannya ada di mana? Di Al-Baqarah ayat 185. Ya. Bahkan Quran surah kedua ayat 185 yang langsung menyebutkan Qur'annya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Hudan. Ini kan ya ayuhan nas. Quran surah 10 ayat 57 kan ya ayuhan nas. Ya, oleh Allah diterangkan lagi langsung. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jelas ya? Jadi hudannya ketemu, syifanya ketemu, rahmatnya ketemu. Intinya apa? Penawar untuk ini adanya di Al-Quran. Syifanya ada di Al-Quran. Ini kaitan ini ya, lajur pembahasannya gitu. Jalurnya seperti ini, membahasnya begini, korelasinya bertemu di sini. Jadi nggak ada yang nggak sesuai dalam Al-Quran. Ini yang kemarin saya sampaikan antara siyak, sibak, dan lihak.
apa yang kita bahas korelasi dengan sebelum dan setelahnya di ayat. Itulah keistimewaan Al-Qur'an. Ya. Ini udah ketemu dari sini. Berarti kita akan temukan syifa, ya kan? Baik dari filternya juga penawarnya dan rahmat. Serta petunjuk nanti untuk memperbaiki hudannya. Udah ada semua. Ya. Nanti kan untuk apa ini semuanya? Untuk ini kan? Jadi kalau kita mau lengkapi lagi teman-teman, kalau ini benar menggunakan ini semua, syifanya benar, rahmat benar, hudan benar, ini akan baik lagi nih. Kalau ini sudah baik, iman support kepada takwa, ya kan? Takwanya makin bagus. Takwa itu kan nanti latihannya lewat amalan, amal ibadah lewat syariat itu. Ya kan? Ujungnya nanti apa? Kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman kan? Kalau mau kita gali lebih jauh, teman-teman sekalian, ini orang-orang yang bisa memaksimalkan takwa sehingga takwa melekat pada dirinya disebut dengan taqi namanya, tunggalnya. Taqiyun. Taqi wa kana taqiyya. Ya Allah menyifati Nabi Yahya alaihissalam di Al-Qur'an itu, kan? Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Yang Quran surah 19 itu. Ya Maryam ayat 12 sampai ayat 15 itu. Nah, ini taqi jamaknya apa? Jamaknya muttaqun. Taqun. Kalau ingin sama-sama dinasabkan dengan ini lil mu'minin, ini mu'minin, wah ini muttaqin. Supaya ada kebersamaan. Jamak yang serupa. Nah, kapan bisa jadi muttaqin? Kalau ini terus disupport, imannya naik. Setelah formulanya dapat, sembuh, ini naik terus nih, iman. Ya, kalau baru didapatkan kan kata kerjanya, kata kerja yang bentuknya kata kerja asal kan? Ya, kata kerja asal amana. Jamaknya amanu. Ya kan? Kata kerja dasarnya ini. Kalau ingin terus disupport naik latihan pakai itu, pindahkan ke mudhari bentuk progresif. Yu'minu. Jamaknya apa? Yu'minun. Tuh. Jadi kalau orang mendapatkan hudan, terus disupport, terus naik, ini naik terus tuh. Karena banyak yu'minun. Jadi dari ayuhan nasu, jadi ya ayuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, pindah ya ayuhalladzina amanu. Makanya kalau imannya dapat, panggilannya berubah. Dari ya ayuhan nas, jadi ya ayuhalladzina amanu. Terus dinaikkan, jadi yu'minun. Semakin hudannya bertambah, yu'minun, naik. Maka support naik ini, takwa jadi identitas, muttaqin. Kalau sudah jadi identitas, turun ke bawah. Salatnya enak, infaknya gampang, ke Al-Quran bagus. Puncaknya dapat kebahagiaan. Ya, kebahagiaan, kesuksesan disebut dengan falah. Kalau digenggam, dapat terus melekat jadi aflah. Orang yang mendapatkan ini dari muflih. Jamaknya namanya muflihun. Aflaha yuflihu. Ya, orang yang muflih, jamaknya muflihun. Kalau Anda ingin gabungkan ini ke sini, ke sini, ke sini, sampai ke sini, ya udah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Quran surah kedua ayat 2 sampai 5. Dzalikal kitabu, al-kitab Al-Quran, la raiba fi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah tadi wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq walladzina yu'minuna bima unzila ilaik al-Quran wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau mau ke surganya langsung ambil surah Al-Mu'minunnya, pemilik-pemiliknya. Langsung ke Firdausnya dari ayat 1 sampai dengan terus ke 9 sampai ke 11 kalau mau, gitu kan? Ya, kita akan temukan di situ. Ya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Jadi semuanya tuh lengkap sekali, Masya Allah, gitu ya. Ya karena firman Allah udah pasti itu, ya udah pasti sempurna gitu. Ini gambaran asalnya. Nah, sekarang kalau kita ingin keluarkan formulasinya, dapatlah kita yang 4 kemarin. Bagaimana kita bisa mendapatkan penawar semua ini untuk bisa memperbaiki yang ini? Ya, maka kita dapatkan kemarin 4 penawarnya di Quran surah keempat, kan? Ayat 156 kan kemarin? 146. Ayat 146. Ya kan? Illal ladzina tabu, ini yang kemarin kita berhenti di sini. Taubat. Wa aslahu, islah. Kemudian wa'tasamu, al-i'tisam. Wa akhlasu dinahum lillah. Al-ikhlas. Dah. Nah, jadi
Kalau Anda mencari ini, di mana kita temukan syifanya, rahmatnya, untuk jadi hudannya, ya kan? Supaya ini bisa disembuhkan penawarnya di sini. Ya. Kan tadi diminta ditemukannya di Al-Quran. Di mana di Al-Qurannya? Di sini temukannya. Quran surah keempat, ayat 146. Ya kan? Kalau sudah ini ditemukan kembali, disembuhkan kembali dengan ini semua penawarnya, maka balik lagi ke sini suasananya. Imannya bersih lagi, jadi mukmin lagi, mukminin lagi. Makanya lanjutan ayatnya kan, faulaika ma'al mu'minin. Maka mereka akan bersama lagi dengan orang-orang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Maka kalau sudah mukminin lagi, nah ini sudah ibadah lagi, amal soleh lagi, pahalanya melimpah lagi, kembali seperti awal. Ini yang dimaksudkan. Nah, ini yang kemarin saya ingin tunjukkan bagannya seperti ini gitu, alur pembahasannya nih. Dari awal membahas ini, penyakit nifak sampai ketemu ke sini. Nah, sekarang tugas kita kan merincikan ini. Ya, 4 penawar ini. Itu kita berhenti di sini kan kemarin. Nah, ini mukadimah. Nah, sekarang yuk kita detilkan. Tobat dan islah. Kaitan dengan rahmat dan turunan-turunan ini. Masih ingat tadi teman-teman sekalian? Ya. Ini kan gambarannya dari sini penyakit ya, ke nafas. Ini kenapa saya buat di awal? Ini bukan bermaksud untuk mengulang ya, tapi taksis di makna jadi untuk menguatkan ada sesuatu yang penting yang akan kita dapatkan. Kalau saya nggak berikan gambaran akar begini, nanti saat disebutkan nyambung saya harus balik lagi dan lebih jauh lagi. Ya, karena itu apa yang saya sampaikan insya Allah akan ada pengaruh pada apa yang akan kita bahas. Dari sini kalau terkena penyakit kan fujur yang muncul, kenafas amarah bisu, ya kan? Jalurnya kan melenceng kan? Seharusnya dari sini, ini melenceng nih. Ya. Melenceng jadi ke sini. Jadi bikin jalur sendiri. Ya, melenceng. Jadi asa, maksiyah. Ya, perbuatan melencengnya. Fasaka, pernah saya terangkan dulu. Sifatnya fusuk, orangnya fasik. Karena ini asalnya nggak punya sesuatu, ya, terus dia menyandarkan kepada setan, was-was setan, sehingga bikin jalur sendiri. Menyandarkan pada sesuatu, ya, seperti yang lemah, kemudian pakai pegang tongkat, disebut dengan asa namanya. Ya, tongkat bahasa Arab disebut dengan asa. Perbuatannya disebut dengan maksiat. Muncul sendiri ke sini. Maka keluar su. Nah, karena jalur yang salah, kalau ini saya buat jalur begini harusnya lurus, terus dia keluar dari jalur begini. Sehingga keluar di tempat yang salah. Harusnya soleh, stasiun soleh dia berhenti. Ya, tapi dia bergeser ke tempat yang salah. Ke sini. Maka dia harus balik nih. Ya, ini harus balik lagi kan? Harus balik lagi. Kembali kepada jalur yang benar lagi. Bisa percepatan ke sini, bisa kembali ke awal ke sini. Awas nih. Makanya nanti orang-orang yang walaupun pernah terkontaminasi oleh penyakit dan sebagainya, kalau sembuh dan sembuhnya bagus, bisa ada percepatan tuh, bisa ada lompatan. Bisa lebih soleh dari orang-orang sebelumnya yang biasa. Tapi kalau misalnya ini akut, ya baliknya ke sini lagi, mulai lagi, belajar lagi dari awal dan sebagainya. Ini kembali kepada jalur semula yang benar, kembali pada jalur yang benar, itu bahasa Arabnya disebut dengan taba. Ya. Taba yatubu. Taba yatubu. Sifatnya, keadaannya disebut dengan taubah. Taba yatubu taubatan. Nih. Pelan-pelan ya. Jalurnya salah nih, pengen balik lagi, maka verbnya dinamakan taba namanya. Yatubu. Kembali ke jalur yang benar. Ya. Makanya kalau orang belajarnya pengen baik lagi, kembali ke jalur yang benar tapi lewat YouTube, nah ini dipakai tasdif. Taba yatubu YouTuban. Ya, taba yatubu YouTuban. Sorop orang sekarang gitu kan. Jelas ya? Ini taba. Kembali ke jalur yang benar. Sudah? Sifat keadaannya disebut dengan apa? Taubah. Orang yang kembalinya ya disebut taib. Taibun. Dan kesungguhannya untuk kembali disebut tawab. Tawab. Pelan-pelan. Dan Masya Allah, Allahu Akbar gitu kan. Ketika Allah menerima orang-orang kembali ini dan bahkan memberi petunjuk untuk kembali, untuk balik. Itu sifatnya pun disamakan dengan seluruh diksi-diksi ini. Ya. Allah menerima tobatnya, Allah yatubu alaihi.
Kemudian apalagi misalnya sifat Allah yang menerima orang yang sungguh-sungguh disamakan sifatnya dengan Tawwab. Ya. Bukan menyamakan keadaan Allah, tidak. Walaisa kamitslihi syai'. Enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan gambaran seperti engkau sungguh-sungguh begitu, seperti aku itulah serius merespon sesuai dengan kesungguhanmu. Bahkan lebih daripada itu. Ya, engkau merangkak dalam hadis qudsi kan, dengan menjemput dengan berjalan. Dia berjalan, berlari. Maksudnya apa? Allah tuh lebih serius lagi. Ya, lebih sungguh-sungguh lagi karena cinta Allah tuh begitu dalam kepada hamba. Jadi kalau ada hambanya sedikit mengoptimalkan sesuatu untuk ibadah, Allah jemput dengan luar biasa. Ya, ini sifatnya, sifat ketuhanan yang begitu dahsyat dalam memberikan perhatian kepada hambanya. Itu gambarannya, ya. Nah, jadi ini teman-teman sekalian bahwa sesungguhnya ini yang seringkali saya utarakan mengutip pernyataan ulama di masa lalu, ya, bahwa Allah itu sangat mencintai pelaku maksiat yang taubat. Ya, Allah sangat mencintai pelaku maksiat, orang salah yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jelas ya? Nah, jadi ketika ini kembali pun kita dapatkan apa? Rahmat didapatkan lagi, rahim tuh lewat rahimnya. Disatukan dengan tawwab, sering kita dapatkan kan? Innallahu wat tawwabur rahim, tawwabur rahim, tawwabur rahim. Ini menerima orang yang mau sungguh-sungguh kembali kepada jalan yang benar. Nah, sekarang jadi formulasinya sudah ketemu nih sekarang ya. Taubat itu apa? Ini taubat itu kembali kepada jalan yang benar, ya. Setelah tersesat di jalan, ini salah, ada penyakit, balik lagi untuk memperbaiki lagi. Sekarang bagaimana caranya ini? Ya, cara untuk bertaubat itu. Maka di sini kemudian dimotivasi dulu oleh Al-Quran. Ya, sebelum diberikan caranya, didorong dulu, diingatkan dulu. Maka muncul Quran surah keempat, ya kan ini sama-sama di Quran surah keempat, ya penawarnya, maka diingatkan dulu di Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 17 sampai 18. Masih ingat jalur ini? Nih. Lihat ya apa yang saya tunjukkan. Fujur, ammarah, su kan sampai ke sini. Jadi kalau sudah salah, ini bisa dilihatnya di sini nih. Apakah imannya, hatinya berpenyakit, kalbunya kena nifak, bisa dilihatnya di sini. Ya, yang di Quran surah 4 ayat 140 itu. Istihza, mengolok-ngolok, ya, anti agama, mengaku muslim tapi bermasalah dan sebagainya. Ini su namanya. Ya. Maka di sini dimotivasi dulu di Quran surah keempat ayat 17. Kita mulai dengan 17. Innamat taubatu, taubat. Adallahi, sungguh taubat yang dibenarkan, diterima oleh Allah itu. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan yang salah ini, su kan di sini? Su. Dimotivasi itu untuk balik taubat, mau taubat. Ya, diberikan motivasi innamat taubatu 'alallah. Sungguh taubat yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang seperti apa? Lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Nih, sini. Adalah taubat bagi orang-orang yang pernah salah jalan nih. Ya, salah jalan. Su'a bijahalatin, karena perbuatan jahalahnya. Jahalah itu kan lawan daripada ilmu. Ilmu ikatannya akal kan? Sudah saya sampaikan. Salah info dari sininya, karena penyakit itu masuk ke sudur. Ya, alih-alih yang benar jadi salah olah bijahalah. Ya, atau sudah tahu benar, ini itu benar, ya, tapi dilanggar juga. Udah tahu salah dikerjain juga. Itu jahalah namanya. Tsumma yatubuna min qarib. Nih, ada yatubu. Ya, ini motivasi pertama dari Al-Qur'an. Faulaika yatubullahu alaihim. Tuh, kan tadi saya katakan apa? Ya, hamba yang seserius mungkin mau menuju Allah, yatubun, jamak kan dari kata yatubu kan jamaknya yatubun. Innamat taubatu, taubatnya ketemu. Adallahi, Allah yang menerima. Lilladzina ya'maluna su'a, su' bijahalatin, thumma yatubuna min qarib. Yatubun, jamak, karena hamba kan banyak. Faulaika yatubullahu alaihim. Perhatikan, bagaimana hamba serius menuju Allah, seketika Allah merespon dengan lebih baik dibandingkan dengan apa yang hamba tujukan kepadanya. Ini, faulaika yatubullahu alaihim. Ya. Ini indah sekali, teman-teman sekalian. Ya, dan nanti kita dapatkan formulasi tawab, rahim, ketemu semua di situ. Ya, ini bagian pertama. Nah, apa motivasi yang Allah sampaikan di sini? Ya, kalau engkau pernah berbuat salah, bahkan kena penyakit nifak, terbawa-bawa suasana lingkungan, ya nggak akan jauh lah dari dua hal. Kalau nggak dunia, maksiat. Nifak itu sumbernya. Ya, kalau nggak dunia, tadinya baik-baik, dikasih dulu jabatan, kedudukan, atau harta sedikit, dibayar cukup mahal dan sebagainya. Lu diajak jalan-jalan, merasakan kesenangan dunia yang semata dan sebagainya, rusak tuh kalbunya.
Ya, karena rusak keluar ini dan itu. Tapi ketika Allah menyampaikan ini, sudah pasti karena masih ada fitrah dalam jiwa. Dan di antara fungsi fitrah itu dua. Ya, satu cenderung memperbaiki diri kepada nilai keagamaan. Itu ada di Quran surah 30, Ar-Rum ayat 30. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi masih ada kegelisahan dalam roh itu. Orang-orang yang seperti itu sebetulnya dalam hatinya juga masih ada. Ya, masih ada satu rasa gitu. Ya, untuk balik, untuk merasakan, untuk mencari yang lebih baik, yang benar. Ya, pada dasarnya fitrahnya juga menolak. Kalau harus dihukum, masuk neraka misalnya, atau diancam gini, itu nggak mau, menolak. Itu tandanya masih ada fitrah. Yang kedua cenderung pada kebenaran. Ya, karena itu sepanjang masih ada kehidupan, itu masih terus disupport. Ya, keadilan Allah tuh memberikan support maksimal sampai dia mau sadar untuk balik kembali. Nah, intinya apa di sini? Intinya dalam suasana terkena nifak pun selalu ada kilatan dalam jiwa, dalam pikiran, dalam hati kita itu. Selalu ada jalan, sekilat itu. Apa mau sampai kapan seperti ini, ya kan? Ya, terus kamu itu salah. Bahasa hatinya bisa begitu tuh. Kadang-kadang lewat kejadian tertentu dibenarkan. Kamu salah tindakan nih. Kamu salah orang begini nih. Dan seterusnya. Itu sebetulnya ada bagian-bagian tertentu jadi hidayah kalau mau dibaca dengan benar. Ya, kadang lewat mata, lewat telinga, lewat pendengaran dan penglihatan. Kadang-kadang dia harus ngolok-ngolok atau berbuat sesuatu pada orang yang mungkin dia nggak kenal sama sekali. Karena mungkin ada pesanan, ada ini, ada yang bayar, ada yang ini, ada yang itu. Tapi boleh jadi hidayah di sisi itu. Ya, kenapa kok saya kayaknya salah orang gitu, begini begitu. Ya, ada sentuhan dalam jiwanya. Nah, begitu merasakan itu, kata Allah, seketika kamu ambil itu. Ya, thumma yatubuna min qarib. Seketika cepat dapatkan itu. Sebelum apa? Sebelum datang kematian. Jadi puncaknya di ayat ke-18 nanti, kalau sudah terakumulasi kamu nggak ambil, su ini menjadi sayyiat. Kalau jamak nanti semakin buruk jadi sayyi. Sayyi itu semakin buruk. Dari su, kalau sudah dia kualitasnya bertambah buruk, sayyi, jamaknya sayyiat. Sayyiat. Su berbentuk perbuatan salah. Semakin kotor kesalahannya, semakin buruk sayyi. Allah ya dalam sayyi jiddan. Ini buruk banget nih, nggak pantas begini. Su ada udah jelek, kalau udah sayyi kotor sekali. Jamaknya sayyiat. Kalau sudah terakumulasi, kecil peluang taubatnya. Apalagi mendekati kematian. Ini yang paling bahaya. Makanya di ayat ke-18 yang jelas dikatakan, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at." Kata Allah, mumpung kamu ada kesadaran, lintasan-lintasan itu, cepat ambil peluang tobat. Nanti kalau udah terakumulasi, susah. Makin gelap, makin susah. Alih-alih tobat, nanti dapatnya istidraj. Kalau istidraj, malah yang melahirkan kebencian. Aneh, ngaku Islam tapi benci kepada Islam sendiri. Sudah nggak ibadah, ya ada rasa benci, tapi anehnya ngaku Islam. Ini yang paling berbahaya gitu, luar biasa. Ya, sampai nanti serupa dengan orang-orang yang ingkar mendapatkan cap stempel di qalbunya, khatamallahu ala qulubihim, karena perbuatannya akumulasi ini. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut. Qala inni tubtul an. Nanti begitu tiba kematian, tiba nih sakaratul maut, baru ada panik dan sebagainya. Panik tingkat tinggi. Ya, panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik. Ya, ini panik tingkat tinggi nih. Nih, luar biasa nih. Setelah panik baru mengatakan, "Inni tubtulan, aku tobat sekarang." Ya persis kayak Firaun kan waktu itu. "Oh, saya beriman sekarang pada Tuhannya Musa, Tuhannya Harun dan sebagainya." Udah nggak ada waktunya. Udah selesai. Ya udah nggak berguna, udah nggak ada manfaat. Jelas ya, teman-teman sekalian ya. Jadi, ini pertama Allah sampaikan motivasi dulu. Sebelum masuk ke sini, ya, jalan taubatnya Allah berikan gambaran dulu. Ya, bahasa gampangnya gini lah, bahasa paling mudahnya, "Hei, apa kamu mau diwafatkan dalam keadaan sedang munafik? Apa mau wafat dengan status munafik? Orang almarhum, anta al-munafik." Itu kan di nisannya tuh kan, orang kan almarhum. Ya, dunia boleh menuliskan sama-sama almarhum, di langit tertulis al-munafikun. Gitu kan? Ya, paling nanti saat masuk malaikat mungkar dan makir tuh enak aja nulis kamu di atas almarhum. Kamu tuh munafik. Bem. Ya, fayudrabu fi jabhatihi bimitraqatin min hadid. Maka dipukul di antara dua pelipisnya itu di keningnya dengan palu godam yang sangat besar terbuat dari batu besi yang sangat dahsyat tuh. Kita nggak mau melihat menyaksikan itu. Ya, ini teman-teman sekalian. Ya, kalau bahasa gampangnya cepat taubat, jangan sampai wafat dalam keadaan maksiat. Dan ini pun
Satu, juga motivasi kepada kita. Satu penjaga yang kuat. Jadi kalau terfikir, terdorong berbuat maksiat, ingat saat itu wafat. Insya Allah sih yang seperti itu akan menjauhkan kita dari perbuatan buruk. Ya, itu guru-guru kami nasihatkan tuh. Ya, dari hadis-hadis, dari intisari ayat-ayat Quran. Ya, kata Nabi kan selalu ingat kematian, banyak injarah, main-main ya, ziarah ke kubur, melihat bahwa satu saat kita tuh akan begitu juga dan seterusnya. Ya, yang paling cepat tuh begitu, kalau ada dorongan, ajakan kepada maksiat, ingat bagaimana kalau wafat saat itu. Ini pun sama, bagaimana kalau belum tobat wafat? Bagaimana wafat dengan status munafik dan seterusnya? Nah, jadi sebelum menerangkan tentang ini, Allah sentuh dulu. Kamu masih nggak mau tobat, bagaimana kalau meninggal kamu itu statusnya munafik? Yang ancamannya tingkat tinggi itu tadi sudah saya terangkan, bahkan asfalin minan nar. Ya, fidarkil asfali minan nar, yang An-Nisa ayat 145 itu, innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Kemarin yang saya bahas di video kemarin. Nah, setelah kita mengetahui ini semua, ada pertanyaan kan, ya Allah, mau tobat ya Allah. Mau tobat. Gimana caranya? Pengen tobat sekarang. Ya, gimana caranya? Dan seterusnya. Maka pindah ayatnya. Banyak sebetulnya di Al-Quran ini. Ya. Kita coba satu-satu dulu ya. Quran surat 6 dulu, Al-An'am. Ayat 54. Deh. Quran surah Al-An'am ayat 54. Dari tengah ayat sampai ke ujung. Ya, kataba ala nafsi rahmah. Ya, kalau kita buka dari awalnya, wa idza ja'akal ladzina ya yu'minuna bi ayatina, langsung Anda ke bawahnya. Sudah? Bagian ke ujung, kataba ala nafsi rahmah. Sudah? Allah Subhanahu wa taala menetapkan rahmat ini. Tadi saya katakan kan? Ini balik lagi ke sini. Makanya saya tuliskan ini dulu tadi. Di Quran surah Yusuf kan illa ma rahima rabbi, kita mengharapkan rahmat Allah. Formulasi dari sini ada rahmat nih. Syifa, rahmat sini. Orang sudah berbuat salah, berbuat su, pengen balik, pengen tobat. Kata ala nafsi rahmah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya pada zatnya, pada dirinya untuk memberikan rahmat. Apa di antaranya? Annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin. Ya, bahwa sungguh bagi orang-orang yang pernah berbuat su, tuh mengonfirmasi Quran surah keempat ayat 17. Di Quran surah keempat ayat 17, ya, Allah berfirman apa? Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahala. Di sini pun dikonfirmasi Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 54. Ya, kata ala nafsi rahmah annahu man 'amila su'an bijahalatin. Orang-orang yang berbuat buruk. Ya, karena apa? Karena jahalah. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Taba. Ini dapat di sini tadi ini. Lalu dia bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Aslaha. Dengan melakukan islah. Aslaha. Nah, ini langkah pertama untuk mendapatkan taubat adalah aslaha. Sudah? Kalau sudah mendapatkan ini, nanti Allah gugurkan dulu dosa-dosanya. Ini kan mengeluarkan dosa, mengeluarkan dosa. Ya, dosa. Dosa tingkatannya nanti ada 4 ya. Jadi dzambun, kemudian dzunubun ma'adzulmi, dan yang keempatnya adalah israf, al-israf. Gini. Ini umumnya disebut dengan khata. Ya. Dah, nama umumnya khata, perbuatannya akhta, ya kan? Nanti Allah menurunkan sifat yang memaafkan salah ini dengan nama al-afwu. Al-afwu nanti sifat yang diturunkan untuk memaafkan kesalahan. Khata, perbuatannya akhta. Kalau nanti melahirkan dosa, ya, dosa pertama yang skala kecil tapi tetap dosa, dzambun namanya. Terakumulasi jadi dzunub, terakumulasi dzunubun ma'adzulmi, terakumulasi di israf. Ya, ini pasangannya ghafir, ini ghaffar, ini ghafur, ini rahim. Sudah? Ini dzambun, ghafir, ditemukan di surah Ghafir, surah ke-40 ayat 3. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Kembali ke taubat, wa qabilit taubi. Ghafiridz dzambi, Allah kalau sudah mengampuni satu dosa, ya, maka berpeluang menerima taubatnya.
Jelas. Jadi yang Allah berikan pertama kali ketika seseorang mau tobat, benar caranya dengan aslah, memperbaiki diri, aslah, sifatnya islah, maka yang akan Allah berikan pertama mengampuni dosa-dosanya dulu. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ketika tobat diterima, dosa dihapuskan. Ini perbuatan-perbuatan buruk itu ya nanti dihapuskan dengan tobat yang benar, itu menggugurkan dosa sehingga nanti dihisab di akhirat gak ditampakkan lagi. Kan konsepsinya ditampakkan kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya kan? Nah, ini ketika dihapuskan, digugurkan, sudah nggak ada lagi. Ya. Apa Anda kira orang-orang yang menjadi sahabat Nabi nggak ada dosa sebelumnya? Ya, banyak terjebak dalam jahiliyah. Ada yang musyrik, ada yang jadi musuh kepada Nabi SAW dan sebagainya. Ketika mereka memperbaiki diri, ya, aslaha wa hasuna islamuhum, ya, aslaha wa hasuna islamu, baik memperbaiki diri dan seterusnya, bersyahadat, gugur semuanya, bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab, dijamin lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini teman-teman sekalian. Kemudian Ghaffar ditemukan di Quran surah Nuh, ya, ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, karena itu kalau sudah naik ke Ghaffar berarti akumulasi. Berarti umatnya Nabi Nuh pada saat itu bukan di level 1, udah naik level 2 nih. Ya, udah mengancam Nuh, udah mengolok-olok dan sebagainya, sudah ke sini. Dzunubun ma'a zulmi, ini sudah ada zalimnya. Bukan cuma berbuat dosa, tapi mewariskan dosa pada orang lain. Ya, ngolok-ngolok misalnya yang lain, ngajak-ngajak untuk tidak bersama orang baik. Ya, seperti orang yang ya menyoal orang yang ibadah ke masjid, terus menyoal masjidnya, berusaha menampilkan citra buruk tentang yang terkait dengan masjid. Itu disebut dengan dzunubun ma'a zulmi. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Itu yang bahaya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Siapa orang paling zalim yang dia mempermainkan masjid, ya, mengondisikan seakan-akan masjid itu adalah misalnya pusat terorisme kalau bahasa-bahasa sekarang gitu kan. Ya, seakan-akan masjid itu citra yang buruk dan sebagainya, tapi sengaja dibuat. Ya, sengaja. Ya, bukan karena memang ada seperti kasus di masa Nabi, orang membuat masjid tuh kamuflase saja ada. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Luarnya kelihatan masjid, tapi dalamnya di situ ada makar, ada macam-macam dan sebagainya. Sehingga diperintahkan oleh Allah langsung lewat Nabi SAW, ya, untuk diselesaikan. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini tidak. Dia ngolok-ngolok orang ke masjid, membangun citra yang jelek tentang masjid dan sebagainya. Itu tingkatnya tinggi. Dzunubun ma'a zulmi. Ada zalimnya. Karena itu bahasa Qur'annya, waman azlamu. Siapa orang paling zalim? Nah, ini berpeluang juga mendapatkan ampunan Allah. Selalu ada peluang untuk taubat, ada kebaikan. Islam itu solutif. Ya, Islam hadir ya untuk menghadirkan cinta, bukan cela. Ya, merangkul bukan untuk memukul. Ya, memberikan hidayah, ya, dan kebaikan-kebaikan bukan untuk menyakiti dan menjauhkan, tidak. Maka muncul sifat Ghafur. Ghafur. Kalau sudah semakin terakumulasi israf, pokoknya kalau nggak menjelek-jelekkan kayaknya belum pas deh. Kalau nggak bikin konten untuk membuat keonaran, kayaknya hari ini belum sempurna. Kalau belum menyoal, ya belum macam-macam, kayaknya belum lengkap kehidupan di hari ini. Itu israf namanya. Ya, israf ini sudah terakumulasi semua, mabuk iya, zina iya, macam-macam dan sebagainya. Ini israf nih. Maka di sini pun tetap Allah berikan peluang untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau mau taubat, ya makanya nanti kalimatnya dengan rahmat, pemiliknya rahim. Ya, di Quran surah 39 Az-Zumar, ya ayat 53 itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kalau kita gabungkan semua ini, kita dapatkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat fahala wa 'alaiha maktasabat dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nih, khata. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ini Ghafir Ghaffar. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Dzunuban ma'a dzulmi al-israf. Wa'fu 'anna al-'afwu lawan dari khata. Waghfir lana mencakup Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Warhamna rahim. Kalau sudah mendapatkan semua itu, fansurna 'alal qaubil kafir, mohon jaga kami ya Allah dari pengaruh-pengaruh keburukan yang bisa memalingkan dari ketaatan. Di Quran surah ke-6 ayat 54, ujungnya Ghafurur Rahim, mencakup semua ini. Ya. Jadi kalau kita benar, ini caranya dengan taubat menggunakan aslaha yuslihu, ya, sifatnya disebut dengan islah. Ini gambarannya. Maka apa yang terjadi? Nanti Allah perbaiki dulu ininya nih, perbuatan salahnya. Dihapuskan dulu.
Menurunkan sifat ghafur kan? Ghafur di ujungnya kan annahu ghafur rahim. Ada kan? Ya. Ghafur menggugurkan dosanya. Kalau ini hilang, rahim merahmati ini kalbunya. Illa ma rahima rabbi, kembali ke surat Yusuf tadi. Kalau ini sudah dirahmati, itu sudah digugurkan, maka yang keluar karena islah ini, hasil dari islah itu soleh namanya. Hasil dari islah soleh. Islah kan dari aslaha yuslihu. Islahan, kata dasarnya akarnya salaha yaslahu. Salaha yasluhu. Sifatnya disebut dengan saleh. Makanya orang-orang itu kalau sudah islah, ini berusaha untuk soleh namanya. Ya, aslah itu mengentaskan yang jelek, yang su-nya, supaya muncul solehnya. Hamzahnya izalah fungsinya. Ya, menanggalkan sesuatu. Aslaha yuslihu islahan. Menanggalkan yang su-nya, supaya muncul solehnya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk islah ini? Dalam rangka taubat, pindah ke Quran surah Al-Furqan, surah 25, ayat 71. Nanti disebutkan di situ, taubatnya dan amal solehnya. Quran surah ke-25, ayat 71. Ya. Agak banyak sebetulnya, cuma kita ambil yang bisa menguatkan dengan cepat saja. Sudah? Buka mushafnya. Sudah? Illa man taba wa amila amalan salih. Ada? Kecuali orang-orang yang taba, tuh kembali ke sini, taba, mentobat. Jadi pernah berbuat buruk karena salah dalam nafsu dan sebagainya, dia tobat. Dan apa yang dia kerjakan? Nah, ini kuncinya. Untuk mendapatkan islah itu, maka dia berlatih memperbaiki yang jeleknya dulu. Jadi cara mengobati ini, teman-teman sekalian nih, yang ini. Pembukanya dari sini. Dari perbuatannya. Karena dari perbuatan ini kan ngirim ke sini. Ya, ngirim informasi, data ke sini terus. Jadi membentuk kebiasaan. Ternyata ini bukan cuma sekedar informasi yang sampai ke sini. Tapi nanti kalau itu diperbaiki dari depannya ini ke sini, itu semacam jadi palu godam yang memaku itu. Ya, memaku tutup-tutup yang keras itu. Jadi ini seperti dibersihkan lagi nih, bersihkan, dipaku. Sehingga sekatnya kebuka lagi, kebuka. Ternyata kuncinya dari sini kata Allah nih, kalau mau taubat dengan benar itu. Nih. Ya, pelan-pelan di sini. Illa man taba, kecuali orang yang taubat. Bagaimana cara taubatnya? Ini, dia berusaha memperbaiki dulu ke sini, lewat jalur sini. Wa amila amalan salihah. Nah, supaya mendapatkan sifat islah, aslaha menanggalkan, ini harus ditanggalkan nih. Munculkan yang solehnya. Nah, cara untuk mendapatkan itu semua, maka ulama membimbing kepada kita. Ya, sadari dulu. Kalau sudah ada masuk ke dalam jiwa, kan sentuhan terus sedikit cahaya masuk, tep. Wah, ini kok perbuatannya begini ya. Sampai kapan mau begini? Cepat ambil. Tadi yang telah saya terangkan. Tsumma yatubuna min qarib. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ambil itu, sadari. Karena itu tahapan tobat yang pertama, kata para ulama, satu, pelan-pelan. Untuk mengentaskan yang salah, yang kita harus menyadari bahwa itu keliru. Sadari bahwa ini salah. Pelan-pelan. Awas, kalau ini belum ada, ya 3 langkah yang akan kita sebutkan belum ada, susah memunculkan yang solehnya. Sadar dulu bahwa itu salah. Ya, perbuatan ini keliru, ini nggak benar. Kadang-kadang untuk mendapatkan kesadaran ini, Masya Allah, Allah pun maha baik ya. Kadang kita dapatkan dari akses sekitaran kita. Kan hidup itu begini nih, hidup itu dengan celaan kan begini, teman-teman. Ya, jadi ada yang sifatnya baik di sini, ada yang buruk. Ini cara cepatnya ya. Kalau nanti dari sini, ada yang mencela ke sini. Ya, dari yang jelek, yang buruk, mencela kepada yang baik. Ini bukan celaan sebetulnya, tapi untuk memantapkan, ya, melekatkan kebaikan yang ada di dalam diri orang yang baik ini. Ya, seperti orang sudah mulai rajin sholat, rajin baca Quran, dicela orang yang ini bukan celaan sebetulnya, tapi pengakuan dari lisan orang yang buruk ini, ya, bahwa ini sudah menjadi baik, karena lawan dari baik itu buruk. Sebaliknya, kalau ada orang baik yang meluruskan atau bahkan mencela, ini menunjukkan ada keburukan yang harus diperbaiki karena sayang. Kalau nggak sayang, nggak akan dicela. Dibiarin aja buruk. Ya, jelas ya? Nah, karena itu, kalau Anda mendapatkan misalnya arahan-arahan, itu pasti itu. Setiap ada tindakan yang buruk, itu pasti ada yang meluruskan. Sekarang kan cepat viral.
rame, viral, begini, begitu. Terus kan ada yang komen, ada yang memberi saran, ada yang mencela. Nah itu tinggal lihat yang nyela siapa. Kalau yang nyela yang ini, berarti tangkap itu dengan baik untuk menyadari bahwa itu keliru, sadar. Setelah menyadari itu semua, sesali. Oh, ini salah ini saya nih, sesali. Ya. Menyesali pada diri sendiri, ya, mengatakan bahwa ini kamu nih nafsunya salah nih ini. Harusnya nggak boleh begitu. Itu nggak benar. Mencela sesuatu pada diri, ya pada diri kita itu laum namanya. Ya. Pada diri. Yang pencelaannya disebut laim. Kalau sungguh-sungguh mencela lawam. Ya, kalau jiwanya mencela diri sendiri, kenapa saya dulu berbuat begini? Ini nggak benar nih, saya pengen balik nih. Itu lawamah namanya. Sifat nafsunya, lawamah. Ya, makanya nanti di hari kiamat banyak orang yang menghujat dirinya sendiri, ke jiwanya sendiri. Ya, kenapa dulu begitu? Salah ini, nggak benar nih. Setan sih gara-garanya. Tuh, di serial tentang setan itu, Akhir Tragis Iblis kan saya pernah mengatakan, ya, menyebut firman Allah bagaimana iblis berpidato. Kok nyalahin saya? Saya kan nggak maksa. Salah kalian sendiri, kenapa ikut? Nah, itu disebut dengan lawamah, nafsul lawamah namanya. Di hari kiamat banyak terjadi begitu. Allah bersumpah di Quran surah ke-75 Al-Qiyamah di ayat yang kedua. Ya, setelah Allah menyampaikan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Quran surah 75 ayat yang kedua. Nah, ini menyesali dirinya sebelum menyesal di akhirat, dia sesali diri di dunia. Ya. Sadar, ya Allah, kenapa saya harus menjadi begini? Kenapa saya harus mencela si fulan? Kenal juga enggak dengan si fulan, bahkan dia enggak pernah menyakiti saya. Nyakitin keluarga saya, nyinggung juga nggak pernah, membicarakan keburukan tentang saya juga nggak pernah. Kenapa saya harus menyakiti dia? Ya kan? Kenapa saya harus mencelanya? Ya, kenapa saya harus memviralkan hal-hal yang jelek tentang dia misalnya, atau mencari-cari kesalahan? Apa sih masalahnya? Dia nggak pernah nyakitin, dia nggak pernah mencela, dia nggak pernah berbuat buruk, nggak pernah menyoal ayah ibunya dan sebagainya. Kenapa harus berbuat buruk? Masalahnya apa? Nah, lalu dia menyadari, dia sadar, dia sesali, nah dia ingin memperbaiki. 3, perbaiki. Perbaiki ini yang disebut dengan islah namanya. Ya, islah dari kata aslaha. Aslaha itu hamzahnya fungsinya izalah, menepikan, menanggalkan, menghilangkan sesuatu. Jadi dia ingin coba perbaiki yang jelek ini, yang salah ini. Ya, kalau yang salah diperbaiki berarti kan izalah, ditinggalkan, dihilangkan, sehingga muncul solehnya, muncul lawannya. Nah, bagaimana cara memperbaiki ini? Di Quran surah tadi yang ke-25 ayat 71 langsung diberikan isyarat, amila solihan. Ayo keluarkan jenis amal soleh untuk memperbaiki ini. Berarti lewat amal ini, kuncinya ini. Apa saja amal-amal yang sekiranya menghadirkan formulasi obat penawar untuk ini. Tadi kan kita dapatkan dari Al-Quran disebut syifa, ya kan? Ada rahmat, ada hudan. Tinggal balik ke sini, apa kira-kira yang bisa mendatangkan ini semua? Karena obatnya kan di sini. Turunkan jadi amalan. Tidak ada amal terbaik kecuali salah satunya yang ditunjukkan di Al-Baqarah tadi, ayat 2-5. Ya kan? Kan itu mengumpulkan ini semua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, pemilik ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib, untuk meningkatkan iman supaya bangkit lagi, ya kan? Wa yuqimunas shalah, salat, perbaiki salat. Amalan pertama salat. Itu yang menjadikan orang-orang kena nifak itu, kalau sudah kena nifak, salatnya ini jadi bermasalah. Kalau nggak ria, berkulang, malas-malas dan sebagainya. Sekarang perbaiki dari sini dulu. Ini yang di Quran surah ke-4 ayat 142. Ya, Quran surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Mereka kalau mau sholat itu kelihatan malas-malasan, nggak benar sholatnya, tujuannya dunia. Nah, sekarang kita ingin perbaiki, salah saya ingin perbaiki, ya, ingin ke jalur yang benar lagi. Maka apa yang perlu dilakukan pertama kali? Amilas salihah. Tobat, buktikan, perbaiki dengan amal soleh. Amal soleh pertama apa? Sholat dulu, ini. Perbaiki sholatnya. Mulai bergaul dengan orang yang sholat. Mulai datang ke masjid. Nanti insya Allah akan melembutkan hati. Makanya orang-orang yang tadinya keras, awalnya orang mungkin akan heran ngelihat. Tumben dia ke masjid. Tumben tuh. Ya, karena nggak pernah menyentuh itu. Tapi setelah Anda membiasakan diri, itu Allahu Akbar. Allah tuh maha indah gitu. Rahmat Allah itu. Itu tanpa Anda bicara, Allah bisa melembutkan hati orang-orang sekitaran.
ketika Anda 5 waktu sudah ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib sampai isya, yang tadinya orang mungkin nggak menyapa Anda, tiba-tiba sekarang udah mulai perhatian, mulai datang, mulai menyapa, mulai jadi teman dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Kalau nggak percaya silakan. Orang baik datang ke kumpulan orang-orang yang tidak baik. Apakah akan disapa? Belum tentu, diolok-olok. Woi, tumben ahli masjid datang ke sini. Ya. Sebaliknya orang-orang yang banyak salahnya datang misalnya ke tempat yang baik dan sebagainya, ya ke masjid misalnya, kata-kata kotor juga keluar. Kenapa? Karena orang baik itu nggak punya kosakata yang buruk. Keheranan ada. Wah, ini ya, insya Allah. Saling tanya tuh semua, tapi ketika konsisten, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terutama isya itu obat yang paling sangat efektif untuk sifat nifak itu isya tuh. Tepat waktu, subuh sama isya, subuh, isya, subuh, isya. Kalau mau tambah dengan asar yang pertengahan lebih bagus lagi. Ya, ini paling cepat tuh Bu, kalau ibu jaga tuh anak-anak kita tuh ya. Anak-anak ibu dan bapak. anak saya sama istri saya. Jadi dijaga tuh ya dengan baik. Subuhnya jaga, isyanya jaga tuh. Asar yang pertengahan. Itu kalau jaga betul, itu insya Allah anak terbebas, terjaga dari sifat-sifat nifak. Nah ini, sholat perbaiki. Nanti kalau sholatnya sudah bagus, manfaat pertama akan dirasakan. Sumber su ini kan 2 bentuknya. Kalau bukan fahsya dari syahwat, mungkar. Makanya jangan heran kalau orang-orang munafik itu lebih pro nanti kepada homoseksual, lesbian, LGBT, macam-macam. Karena fahsya. Kalau nggak percaya silakan. Begitu muncul kasus-kasus LGBT, itu pasti akan banyak tampil tuh. Dan mengaku Islam. Islam, Muslim, ya mau mengajukan ini, bikin undang-undang macam-macam, itu nifak itu. Udah jelas kok, isyaratnya jelas di Quran. Ya, dan Anda bisa ngelihat bagaimana perilakunya. Sholatnya bisa kelihatan, sholat apa enggak, benar apa enggak sholatnya. Itu udah pasti itu. Terus kumpulnya sama siapa? Akan masuk semua. Kumpulnya bahkan dengan orang-orang yang belum beriman. Senangnya ngatur-ngatur yang nggak jelas. Ya, bikin-bikin isu yang nggak jelas. Nanti begitu ada perbuatan fahsya, dia muncul duluan. Begitu ada yang mungkar, yang nyala-nyala Islam, ngolok-ngolok, dia juga jadi supporternya, pendukungnya. Ini kesini aja. Ya, saya bicara zaman Nabi ya, yang waktu di Madinah itu, yang Abdullah bin Ubay bin Salul dan sebagainya. Saya bukan bicara masa sekarang. Kalau ada, ya berarti benar nih ayatnya nih, harus kita perbaiki nih, yang seperti itu. Saya bicara Abdullah bin Ubay bin Salul dulu, kumpulnya kan begitu, ya bikin markas di Diror, itu ada markasnya sendiri, ya, terus meng-hire itu influencer kalau bahasa sekarang tuh di masa Nabi itu Abdullah bin Ubay bin Salul kerjaannya tuh. Ya, bikin syair-syair provokatif macam-macam ada. Ya, dibuat seperti itu. Ya, kalau kita mau kemas ke bahasa sekarang, itu ada konteks-konteks di zaman dulu dan ayatnya ada jelas, tegas. Seperti saya sampaikan tadi At-Taubah ayat 101 itu. Ya, wa mimman haula minal a'rabi munafiqun, dan di antara mereka ada munafik akut. Maradu 'alan nifaq, min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ini masih saya tuliskan contohnya. Ini teman-teman sekalian ya. Di salat perbaiki nih. Kalau sudah salat, nanti ini akan terentaskan fahsyanya, nanti akan direduksi dan sudah mulai nggak senang. Ya, kenapa sih ya harus bela-bela yang seperti itu? Ini kan sakit, harus dibantu, ya, bukan harus dipertahankan. Ya, karena saya juga suka heran ya sama orang-orang yang bawa isu tentang ya homoseksual, lesbian dan sebagainya. Dia sendiri terlahir dari rahim seorang ibu, ya, yang punya pasangan ayahnya. Bapaknya sendiri, dia lahir saja dari pasangan yang berbeda, ayah dengan ibu. Ya kan? Bukan pasangan yang sama, ibu dengan ibu, bapak dengan bapak, nggak mungkin melahirkan dia. Bagaimana bisa mendukung sesuatu yang tidak menyebabkan kelahiran dirinya sendiri? Kan aneh gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau anak cucunya juga berperilaku begitu, dia pasti akan menolak. Apakah orang yang pro dengan undang-undang LGBT macam-macam sampai ingin buat dan sebagainya, apakah ridho kalau anaknya juga begitu? Belum tentu. Ya. Coba kalau mendapati bapaknya begitu, dia pasti akan menentang. Ya. Pasti dia akan menentang dan sebagainya. Jadi sebetulnya bukan fitrah itu. Itu bukan fitrah. Itu penyakit di sini, fahsya dan mungkar. Kan kita harus bantu. Ya, bukan sibuk mencela ini. Nah, Islam itu solutif. Hadirkan solusi, bantuan. Kalau sholat ini sudah bagus, maka ini bisa direduksi, dihancurkan. Sehingga jalannya baik. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Selesai. Terus kalau salat sudah bagus, nyaman, kan ada tumaninah di situ. Tumaninah mendorong kepada qalbu, jadi tatmain. Ya, Quran surah 13 ayat 28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
Ya kan? Zikir itu apa diantaranya? Salat, Quran surah 20 ayat ke-14. Wa aqimis salata lidzikri. Ini amalan pertama. Karena itu kalau ingin terbebas dari nifak, petunjuk Al-Quran yang pertama ini. Tingkatkan sholat dulu, ini yang paling pokok. Sholat. Kalau sholat sudah bagus, ini akan pecah nih. Sekat ini akan pecah. Ini akan kembali kepada normal. Makanya setan itu ya, kepada yang sholat, wah itu luar biasa deh. Dari sebelum sholat, akan sholat, sedang sholat, selesai sholat, terus digoda. Supaya hasil sholatnya nggak ada sama sekali. Ya, akan sholat wudhu. Dari adzan deh, Allahu Akbar. Itu udah mulai. Sebelum tiba waktu udah digoda. Kita sadar bentar lagi waktu sholat. Ya, tapi dibuat menerawang kemana-mana. Acara ini, itu, macam-macam. Ya, begitu adzan, muncul ada kesadaran lagi. Wa idza udzina fara syaitanu alaihi dhurat. Kalau adzan dikumandangkan, setan lagi terbirit-birit. Wa idza thuwiba fa'ada. Kalau selesai adzannya balik lagi. Ya, makanya kalau adzan berkumandang, tanpa sadar mengatakan, sudah adzan ya. Kita dengarkan dulu, selesai adzan, baru adzan. Belum qomat. Itu kan terus. Nanti begitu Anda wudhu, datang lagi setan, walhan namanya. Yang tadi saat adzan itu selesai datang goda, wudhu goda lagi. Makanya ada orang-orang yang setelah wudhu pun suka bingung ini, sebetulnya masih punya wudhu apa enggak gitu. Itu walhan namanya. Mau sholat, digoda lagi. Ya, Anda baru takbir begini, kata Nabi, ya fayaqulu syaitanu udhkur kada. Khinzib namanya. Ada yang mengatakan khanzab, hurufnya sama, dibaca khinzib dengan khanzab. Nanti di fikih sholat kita bahas ketika masuk fikih. Makanya hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang salat itu enggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Enggak sadar, terawang. Halus kan. Pasca salat digoda lagi supaya enggak ikhlas salatnya. Ya sedang salat aja digoda, ada sedang salat riya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kan itu orang salat. Fa wailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Habis salat digoda lagi supaya hilang pahalanya. Ada yang bicarakan imamnya. Imamnya gitu-gitu amatnya, si amat aja nggak begitu. Iya ya, bacaannya sok panjang. Tuh, habis pahala. Entar pas masuk fikih deh ya, supaya nggak kita tuangkan semua di sini gitu. Ya ini teman-teman sekalian nih, sholat itu penting. Apalagi karena ini syifa, rahmat, hudan, ya. Dan clue-nya dari sini, sholat kan disebut zikir. Cari amalan tentang zikir yang mencangkup ini. Al-Quran sendiri disebut dengan syifa. Makanya kalau ingin mengentaskan nifak, selain sholat, rajin baca Al-Quran. Al-Quran. Ya. Baca terus sehari lah, paling minimal yang paling standar baca. Qiraah. Naik di atas qiraah tilawah, di atas tilawah tahfidz. Ya. Sudah? Dari mana dapatnya Al-Quran? Tuh bagian ketiga. Kan tadi taubat caranya dengan islah, aslaha, masuknya amalan salihah, amalan salihah pertama salat, kan? Dari mana kedua Al-Quran? Yang ketiga al-i'tisam. Lihat, al-i'tisam. Tadi bagian yang saya tuliskan di pojok kiri itu ada al-i'tisam. Ya, Mas, tolong diarahkan itu ke al-i'tisam yang pojok dekat penghapus tuh. Ya. Tuh, yang paling ujung sana tuh. Nah, ketemu nggak? Al-i'tisam. Ada, Mas? Ada. Coba munculkan yang ada. Tuh, dekat penghapus teman-teman sekalian tuh ya. Ada al-i'tisam. Saya kalau ke sini. Yang ini ya. Ini nih. Taubat lewat islah al-i'tisam. Ya, dari mana taunya i'tisam? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. I'tisam itu kata kerjanya i'tasama ya'tasimu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian. Ya, kepada apa? Hablillah. Hablillah yang dimaksud apa? Al-Quran. Karena di situ pertalian kita dengan Allah itu ada di Al-Quran. Allah kan menyampaikan lewat firman. Di situ ada mau'izah, ada rahmat, ada petunjuk. Pertalian kita dengan Allah lewat Quran. Prakteknya lewat sholat. Makanya dalam sholat itu surah-surah yang dibaca dalam sholat, yang pokoknya Al-Fatihah itu disebut dengan sholat juga. Ya, di hadis qudsi kan ada riwayat Abu Hurairah, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, qasamtu shalah baina wa baina abdi nisfaini wa li abdi masalah. Aku bagi, kata Allah dalam hadis qudsi, salat itu dua bagian antara aku dengan hambaku. Dan hambaku kalau minta apapun, kalau benar menunaikan kewajibannya, aku berikan haknya secara sempurna. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Dimulai dengan Al-Fatihah. Ya, jadi Al-Qur'an itu hablullah yang menjadikan kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin-rajin kita berpegang kepada Al-Qur'an.
Ya, bisa 3 pilihan. Qiraah, rajin baca. Baca sehari, 1 halaman dulu. Ya, biasanya kalau kena nifak tuh nggak langsung. Ya, lihat mushaf dulu, nih lihat mushaf nih. Begitu lihat, ya, baru kan, aduh aku ingin berubah. Lihat mushaf tuh belum tentu langsung baca. Ya, belum tentu langsung bisa baca. Paling ngelihat, megang gini, belum tentu dibaca. Karena belum ada terbiasa, belum terbuka sekatnya tuh. Ya, makanya kalau Anda sehari nggak bisa baca Quran, ya gini, bawa mushaf yang paling besar lah. Ini kan sedang nih, mushaf Al-Ahyar ini yang sedang. Cari yang paling besar. Masuk ke ruang tengah, ya, nyalakan semua lampu, buka begini aja, nggak usah dibaca. Tanyakan pada diri Anda, ya Allah, dosa apa saya hari ini nggak bisa baca Quran? Dosa apa saya nggak bisa baca Quran? Ya, karena Quran itu cahaya, nur. Ya, kalau nggak kena cahaya, berarti ada maksiat. Dosa apa saya nggak bisa baca Quran tuh? Atau terlalu lekat dengan dunia? Ya, mesti ada. Sekali itu mesti ada dalam sehari itu. Ya, bacaan kita baik murajaah ataupun yang lainnya. Nah, ini bisa mengentaskan sifat nifak. Rajin baca Quran itu insya Allah memasukkan kalamullah itu ke dalam jiwa kita, maka yang kotor-kotor akan hilang. Makanya penghafal Quran, ya, yang menghafal kan bisa baca, mengkaji, menghafal tingkat tertingginya. Ya, penghafal Quran itu orang Arab menyebutnya bukan dengan hafidh. Asalnya hafidh itu untuk penghafal hadis, untuk membedakan dengan Quran. Penghafal Quran disebutnya hamilul Quran. Jamaknya hamalatul Quran. Imam An-Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Hamil itu mengandung. Hamilul Quran mengandung Quran. Seorang ibu mengandung janin, ya, yang sedang dikandung dalam janin itu dirawat begitu luar biasa. Makan makanan yang sehat, dijauhkan dari tindakan yang buruk. Nah, ini dia ngandung Quran. Kalau sudah Qurannya masuk, maka yang jeleknya keluar. Dan dia rawat, dia jaga itu. Makanya nggak ada fahsya dan mungkar. Kalau benar menghafalnya. Itu yang dimaksud sabiqum bil khairati biidznillah. Quran surah ke-35 ayat 32. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Jadi kalau benar interaksi dengan Qurannya, khairat keluar. Sedangkan khairat ada di mana? Di takwa. Takwa dalamnya apa? Iman. Makanya kalau orang rajin interaksi dengan Al-Quran, baca aja. Baca dulu, baca tiap hari. Nggak apa-apa, jangan hiraukan orang. Orang mau 1 juz per hari, terserah. Itu orang. Ya, itu orang lain, ini saya. Kondisinya berbeda. Kita bisa boleh 1 halaman dulu. Ya, atau mungkin dapatnya cuma 2 baris dari 15 baris yang mushaf standar. Nggak apa-apa. Ya, nanti subuh dapat 2 baris. Duhur sebaris, nggak ada masalah. Maghrib nanti bisa 1 halaman. Besoknya 1 lembar. Besok-besok ternyata penghafal Quran. Masya Allah. Ya, itu obat yang kedua. Jadi yang pertama sholat, kedua Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ya, yang ketiga, ini puncaknya untuk menyempurnakan ini semua. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan semua amalan itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan semua amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah mengikhlaskan, maka kita baliknya cuma kedua surah. Pertama surah Al-Ikhlas, yang kedua Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Cara paling efektif untuk mengikhlaskan niat itu menimbang-nimbang diri kita sendiri. Ya, amalan kita. Jadi begini, kalau paling gampang prakteknya, paling ringannya begini. Kita sendiri bisa menilai diri kita ini sebetulnya seperti apa. Apakah banyak solehnya, banyak salahnya. Pahala atau dosanya. Kalau sekiranya merasa masih banyak salahnya, ya mohon maaf lah. Ya sisanya itu pakai buat yang soleh. Kalau kita sadar, mohon maaf, banyak salahnya, banyak kelirunya, maka sisa waktu yang diberikan, maka perbaiki. Jangan diteruskan kepada yang salahnya. Itu spirit taubat tadi. Bagaimana kalau diwafatkan dalam keadaan yang kurang baik? Nah, ketika kita menyadari bahwa ini kemarin kurangnya begini-begini, lalu kita ingin perbaiki jadi lebih baik dan serahkan semua hasilnya kepada Allah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kita serahkan, pokoknya lakukan aja deh. Ya Allah, saya ingin perbaiki diri. Terserah bagaimana Engkau menilai. Engkau yang maha baik, Engkau yang maha rahim. Saya serahkan sepenuhnya. Semua hamba kerjakan, yang penting Engkau ridha. Puncak keadaan seperti itulah yang disebut dengan mukhlis, usaha untuk berikhlas. Itu yang dikatakan qul huwallahu ahad. Ya, terserah bagi Allah yang ahad. Allahus samad, aku bergantung padamu ya Allah. Jadi ketika kita menyadari bahwa ini banyak salah kemarin, saya ingin bergantung kepada Allah saja. Baca Quran, terserah Allah ya Allah, saya menyadari saya banyak salahnya. Saya sudah taubat, Engkau yang perintahkan aku, Engkau yang menjamin aku serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Aku nggak peduli lagi dengan pandangan manusia. Yang penting aku ingin ke masjid. Terserah orang mau bilang apa.
Ya, aku pernah bertato, pernah ini, pernah itu. Aku berusaha untuk hapus, aku perbaiki. Terserah orang mau bilang apa, yang penting aku menilai darimu saja ya Allah. Engkau berikan aku apa, terserah untukmu. Itu yang dimaksud wa akhlasu dinahum lillah. Jadi pasti akan ada suasana itu. Ya, kalau sudah ada suasana seperti itu, sudah terlihat, maka akan terjadi perubahan. Apa perubahannya? Pertama, sudah tidak ada kebiasaan yang seperti awal lagi. Yang kedua, punya rasa tidak suka terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Yang ketiga, konsisten pada kebaikan. Sekarang dia tuh kelihatannya sholat, ya rajin ibadah, nggak melibatkan diri pada yang buruk-buruk. Sudah sempurna deh, sembuh nifaknya. Nah, kalau untuk penjagaan, ya, yaitu tadi lakukan amalannya dengan rutin dengan baik. Sholat, makanya kan Nabi sampaikan, kalau orang sengaja memperlambat sholat isya, itu ciri-ciri pertama yang bisa memunculkan nifak. Maka konsisten jaga waktu sholat. Baca Quran, kita ada gerakan untuk menghafal Quran. Ini insya Allah sebentar lagi saya ingin tebarkan yang teman-teman untuk wakaf perangkat hafalan itu jangan salah itu insya Allah itu amalnya besar. Karena saya sedang menyiapkan generasi-generasi terbaik yang kini ini, ya, yang di kampus-kampus dan sebagainya. Saya ingin yang di kampus Islam itu pada menghafal Quran. Sehingga saat di wisuda itu bukan hanya IPK-nya 4 tahun di situ, tidak. Bersamaan dengan itu jadi penghafal Quran. Saya pengen hamalatul Quran. Kita siapkan insya Allah dalam waktu dekat kita akan supportkan. Ada mungkin kurang lebih 5-7 ribu ya untuk mahasiswa-mahasiswa itu kita akan supportkan yang sekarang. Jadi teman-teman yang wakaf paket hafalan itu kita sebarkan ke situ. Mudah-mudahan ketika mereka jadi penghafal baik ya, ada murid lagi, pahala mengalir, jariahnya dapat, dan yang kita harapkan tumbuh generasi lebih baik. Kita nggak tahu ada titik mana kita berakhir, tapi mudah-mudahan melahirkan generasi terbaik. Dan insya Allah ya percikannya akan didapatkan oleh bangsa ini, negara ini, masyarakat ini. Ya kalau sudah ada, coba deh Anda lihat, para penghafal Quran itu kalau benar menghafalnya, kelihatan kok, nggak macam-macam. Baik, apalagi kalau mereka dibekali dengan ilmu-ilmu yang hebat ya, di bisnis, di birokrasi, diplomat penghafal Quran, seperti kayak Haji Agus Salim itu dulu, Masya Allah. Itu kan? Tentara yang ahli Quran seperti Jenderal Sudirman itu, ya Masya Allah. Apalagi tuh, teknokrat, birokrat, macam-macam. Banyak orang baik-baik itu. Kalau Quran spiritnya insya Allah, ya akan lahir generasi-generasi yang mulia. Nah ini gambarannya teman-teman sekalian. Jadi ini obat nifak, penawarnya ada 4. Ya, at-taubah, kemudian islah, i'tisam, al-ikhlas. Kita sudah jabarkan dengan ayatnya, dengan turunannya, termasuk dengan hadis-hadisnya. Makanya nanti di hadis nomor 35 dari Al-Bukhari dan selanjutnya, itu nanti obat-obat dari nifak. Kalau puasa ngejar Ramadan, setelah itu tingkatkan iman, kekuatan. Ini kan kemarin kita baca alamatul munafik kan? Yang hadis nomor 33 ya sampai 34 kan, betul kan? Ya, subtopik 26 hadis 35-nya tuh qiyam Lailatul Qadri minal iman, babul jihad minal iman, tatawwu qiyam Ramadan minal iman, bab shaum Ramadan ihtisaban minal iman. Jadi ngejarnya ke situ. Ini tingkat ketiganya. Ya, tingkat ketiganya itu puasa. Jadi tadi salat yang standar, Quran standar. Kalau ingin gabungkan semuanya itu nyambung, puasa. Kalau umrah haji kan kejauhan, apalagi sekarang masanya belum tentu mudah. Tapi puasa kan ada momentumnya. Ya, sekarang Kamis kan? Sekarang Kamis ya? Kamis ya? Besok Jumat ada Ayyamul Bid dan seterusnya gitu kan? Nah, kalau dilatih puasa itu bisa mengumpulkan ini. Orang puasa kan sholatnya meningkat. Ya kan? Orang puasa juga infaknya rajin. Orang puasa rajin baca Quran. Dan saat yang bersamaan orang puasa nggak mau maksiat. Saya belum pernah menemukan orang puasa sengaja maksiat, nggak ada. Dia bisa menahan dirinya. Dia nggak berbuat maksiat. Ya pencela, sepencela-pencelanya, dicela pun saat puasa nggak mau balas. Itu maghrib jam 6, dia dicela jam 6 kurang seperempat, nggak mau balas. Dasar kamu begini, dia tahan aja. Temennya heran, kok nggak dibalas bang? Biasanya mencela juga. Enggak, tar aja habis maghrib. Habis maghrib. Nunggu buka. Habis buka lupa gitu kan. Buat apa pahala saya hilang gitu untuk balas. Itu sadar tuh bagus. Alhamdulillah. Itu kurang lebih ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah selesai bahasan kita. Ini penyakit yang sumber yang pertama. Turunannya nanti ada seperti sum'ah, riya, hasad, hikdun, iri hati, dengki, dendam, riya, ingin kelihatan orang, sum'ah, ingin terdengar orang, dan sebagainya. Itu cabang pembahasan di ilmu tazkiyatun nafas. Nanti supaya tidak terlalu melebar pembahasan imannya, ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW dilatih mempertahankan ini sampai Nabi wafat. Kalau selesai pembahasan itu yang terakhir, baru kita masuk ke langkah selanjutnya tentang bagaimana perjalanan iman di era-era pasca
wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, muncul apa, ini apa, sampai ke dialektika. Ketika selesai itu, kita sudah paham, tinggal dipraktekkan, pegang teguh dengan baik, kita tahu ilmunya, nanti tinggal masuk ke fikih. Ya, insya Allah. Saya kira itu yang disampaikan di kesempatan hari ini. Saya mengira bahwa kemarin saya sudah menyelesaikan untuk mengevaluasi yang tugas dari teman-teman itu, yang 1 halaman. Ternyata begitu saya selesaikan ratusan halaman, datang lagi lebih tebal lagi. Jadi itu pada gelombang kedua. Jadi saya ingin katakan bahwa saya belum selesai periksa yang kemarin Anda bikin 1 halaman itu. Mohon izin ya, karena saya duga kemarin itu tebalnya sudah segini sendiri yang kemarin itu. Nah, ya, ternyata begitu selesai datang lagi kertas. Saya pikir apa ini? Ini tugas yang kemarin, katanya Ustaz, datang lagi segini lagi. Jadi saya periksa lagi. Sementara hari ini saya mau keluar kota, jadi mohon bersabar ya. Mungkin pekan depan nanti saya coba sampaikan. Tapi sampai hari ini, ya berita baiknya belum ada yang masuk kualifikasi. Tapi sudah bagus. Oh, bagus semua rata-rata insya Allah. Saya kemarin memutuskan kalau memang nggak sampai kualifikasi, ya saya coba bagi aja supaya yang masuk kualifikasi nanti berapa. Nanti kita bagikan supaya mendapat percikan kebaikan yang sama. Terima kasih untuk hari ini. Semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu saya berbahagia karena teman-teman juga serius untuk belajar. Ya, kemungkinan pekan depan kita sudah akan mulai intens untuk Zoom dengan zonasi yang sudah kita siapkan. Hari ini saya akan maksimalkan hasil daripada zonasi di tim admin. Mohon ya, admin disampaikan. Kalau sudah ketemu pekan depan kita mulai akan aktif banyak untuk Zoom dengan wilayah-wilayahnya tertentu. Bagi angkatan yang kedua, masih terbuka silahkan. Dan kita masih ada ta'lim umum. Nanti kalau sudah di database selesai, pembagiannya akan lebih terukur. Ya, terukur itu maksudnya ta'limnya mungkin tidak akan setiap hari seperti ini. Ya, nanti ada ta'lim untuk umum, ada yang zonasi sifatnya. Zonasi nanti untuk pendalaman, pengayaan, konsultasi, atau hal-hal yang mungkin bisa spesifik didapatkan sesuai dengan wilayahnya masing-masing, termasuk yang di luar negeri. Ya, sudah bergabung dengan kita bukan hanya provinsi di Indonesia, tapi sudah ada yang di luar negeri juga, yang terdekat dari Malaysia, Brunei Darussalam, sampai yang terjauh di Amerika. Saya sudah lihat kemarin, ada yang di Amerika, ada yang di Uni Emirat, di Arab, ya dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Di Jepang juga terhubung dengan kita, New Zealand, Australia, ya nanti insya Allah bisa disatukan di wilayah-wilayahnya, dan mungkin juga keadaannya bisa berbeda dengan tempat kita di Indonesia. Jadi isunya, pembahasan, dan solusinya bisa diperluas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ada yang keliru, salah, itu mutlak kesalahan saya. Ya, kalau ada tentang ayat, tentang hadis atau bahkan penjelasan, mohon disampaikan supaya bisa dikoreksi. Dan terima kasih atas perhatian, semoga Allah berkahi kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.